Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan Allah maha mendengar, maha mengetahui, dan juga balasannya sangat mulia. Karena orang yang bersyukur pasti akan ditambahkan nikmatnya. Dan termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala selain makanan, minuman, pakaian, terselamatnya orang dari segala macam bara bahaya. Itu juga sebuah nikmat, sembuhnya penyakitnya, lunasnya utangnya. Maka alhamdulillah bisa masuk dalam seluruh lini kehidupan kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah Allah pilih untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya, dan juga dia adalah manusia terbaik yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan juga penyampaian syariatnya adalah yang paling sempurna dan satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salam hormat kepadanya. Seperti biasa teman-teman sekalian, sebulan sekali kita akan bahas serial sahabat tablik akbar kita ini. Dan hari ini insyaAllah kita akan bahas seorang tokoh yang mulia, Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu. Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu ini bernama Asim ibn Thabit bin Abi Aflah. Asim bin Thabit bin Abi Aflah al-Ansari. Dan dia saudara kandungnya Jamilah binti Thabit, istri Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah ipar Umar. Karena saudarinya bernama Jamilah binti Thabit dinikahi oleh Umar. Abi Aflah sendiri, kakeknya Asim bin Thabit bin Abi Aflah, itu jalur nasabnya adalah bin Ismah bin Nu'man. Ya, kalau kita mau lanjut nasabnya adalah Asim bin Thabit bin Abi Aflah, kemudian bin Ismah bin Nu'man bin Malik bin Amad bin Tabi'ah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik. Jadi ini memang namanya ada beberapa terulang. Al-Ansari Al-Ausi, atau dari suku Ansar, tepatnya Al-Aus. Bagi teman-teman yang belum sempat catat, insya Allah bisa didengarkan nanti ulangan cuplikannya. Dan dia berjulukan Abu Salman atau Abu Sulaiman. Dan Asim ini adalah kakeknya Asim bin Umar bin Khattab. Dalam arti kata ada anaknya Umar yang bernama Asim, yang merupakan kakeknya juga Umar bin Abdul Aziz. Asim ini adalah salah satu sahabat yang terkenal dengan keberaniannya, juga bagaimana kejujurannya dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta ditutup hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mati syahid. Kita akan mulai kisahnya teman-teman sekalian. Mohon maaf saya sanjut dulu. Ibunya tadi itu adalah nasab dia, sementara ibunya bernama Syamus binti Abi Amir bin Saifi ad-Dubayyah. Syamus binti Abi Amir bin Saifi ad-Dubayyah. Anak-anaknya ada bernama Salman, ada juga mengatakan namanya Sulaiman, dan ada Muhammad. Dua anaknya ini, kemudian istrinya Hindun binti Malik. Dan pada saat dia hijrah ke Madinah, atau pada saat orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, diantaranya Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu, dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan tokoh kita ini, Asim ibn Thabit. Karena dia dari Madinah, Abdullah bin Jahash dari Mekah. Awal kisahnya teman-teman sekalian adalah kalau ditemukan di penjelasan para ulama berhubungan dengan Asim ini, lebih banyak fokus kepada kisah setelah atau bermula dari perang Badr
sampai perang Uhud dan sedikit setelah Uhud. Karena setelah perang Uhud beberapa waktu terbunuhlah Asim mati syahid radhiyallahu anhu. Jadi awal kisahnya sebagaimana sudah sering kita ceritakan masalah perang Badar. Kalau dia adalah perang pertama dalam Islam yang besar, bahkan Allah menamakan dalam surah Al-Anfal dengan Yaumu Furqan, hari pembeda mana kebenaran dan kebatilan. Dan Allah lah yang mengatur strategi perang Badar. Ya, karena Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tawa'adtum lakhtalafum fil mi'ad walakin liyaqdi Allah amran kana maf'ula. Kalau kalian janjian untuk berperang, maka tidak akan terjadi. Tapi Allah memang sudah mengatur sesuatu yang harus terjadi. Maka 314 orang keluar dari Madinah bersama Nabi SAW menghadapi 1000 orang pasukan Quraisy. Walaupun tujuan awalnya adalah menghadapi kafilah dagang Quraisy yang hanya dijaga oleh 40 orang. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita gambarkan misalnya meja ini adalah bukit, ada sebuah gunung di Badr, maka ada sisi yang lebih dekat dengan Madinah dikenal dengan Udwatid Dunya, dan ada sisi sebelahnya gunung itu dikenal dengan Udwatil Quswa, artinya tempat yang lebih jauh dari Madinah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan id antum bil udwatid dunya, ingatlah pada saat kalian berada di sisi lebih dekat dengan Madinah, wahum bil udwatil quswa, dan mereka orang-orang pasukan Quraisy berada di sebelah sisi gunung. Tapi mereka tidak saling tahu satu sama yang lain. Allah sudah mengatur itu. Pasukan Quraisy tidak tahu kalau ada muslimin di sebelah gunung, ya. Pasukan muslimin tidak tahu kalau di sebelah sana pasukan Quraisy. Tetap muslimin berharap bisa mengejar kafilah. Dan Allah mengatakan warrakbu asfala minkum. Sementara kafilah yang kalian kejar sudah lolos, berada di dekat kalian atau di bawah kalian, karena ini di lokasi lebih tinggi. Akhirnya Allah SWT membuat kafilah Abu Sufyan lolos dengan hikmahnya, lalu bertemulah dua pasukan ini. Di malam itu, besok akan terjadi peperangan, Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan kepada Nabi SAW kalau pasukan Quraisy sudah ada di sebelah. Beritahukan kepada muslimin. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar berdiri mengatakan, ya Rasulullah, Anda perintahkan apapun kami akan ikut. Anda suruh kami melawan pasukan Quraisy, kami lawan. Anda suruh kami menyerang, mengejar kafilah, kami lakukan. Anda juga menyuruh kami balik ke Madinah, kami lakukan. Pokoknya kami ikut saja. Maka Nabi SAW berterima kasih. Abu Bakar dulu. Umar berdiri, Umar mengucapkan yang sama. Terus saja sahabat dari Muhajirin berlomba-lomba berdiri. Nabi SAW selalu berterima kasih sama mereka. Sampai akhirnya orang-orang Ansar berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, Anda terus mengulangi minta pendapat seakan-akan Anda bermaksud kepada kami. Orang-orang Ansar, kata Nabi SAW, benar. Karena orang-orang Ansar tidak punya emosional dengan Quraisy. Sementara orang-orang Muhajirin punya emosional karena tadinya di Mekah mereka disiksa. Maka ada perasaan ingin membalas Quraisy, tapi orang Madinah nggak ada kesalahannya, nggak ada cekcok yang sama orang Mekah. Mereka harus perang sekarang dengan agama yang baru mereka anut. Maka para sahabat pun dari Ansar dengan mulia mengatakan, diantaranya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat mulia, mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda memerintahkan kami untuk masuk ke dalam lautan, kami akan ikut bersama Anda. Maka Nabi SAW sangat gembira lalu mengatakan, terimalah berita gembira, kalian akan mendapatkan kedua kebaikan. Kalau bukan mendapatkan kafilah, kita ada rampasan perang, atau kita akan menghadapi pasukan mereka dan mereka tetap akan kalah. Ringkas cerita, malam itu pun Nabi SAW menggambarkan atau menanyakan kepada para sahabat, karena mereka belum terlalu pengalaman berperang. Maka Nabi SAW tanya, kira-kira bagaimana cara berperang kalian? Satu persatu Nabi tanya, si fulan cerita, si fulan cerita, si fulan cerita. Begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Nabi SAW biasa saja sampai tiba ke tokoh kita ini, Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW tanya, kira-kira ya, seperti apa menurut kau hai Asim? Maka Asim mengucapkan kalimat yang akhirnya menyebabkan Nabi SAW memuji itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya musuh masih jauh, dalam sebuah riwayat dijelaskan kurang lebih 200 hasta, ya, maka aku akan menggunakan anak panahku. Kalau masih jauh, aku akan gunakan anak panah supaya mereka mati sebelum sampai. Tapi kalau mereka lolos, mereka mulai mendekat,
dan itu cukup untuk aku lempar tombak atau lembingku, maka aku akan gunakan untuk melempar lembing dan tombakku. Lalu kalau mereka lebih dekat lagi, yang sudah berpapasan antara aku sama musuh, maka aku akan memainkan pedangku. Lalu tiba-tiba Nabi SAW menanggapi apa yang dikatakan oleh Asim. Sahabat yang lain tidak. Kata Nabi SAW untuk memberikan panduan kepada seluruh pasukan, hakadha nuzilat al-harb, man qatala falyuqatil kitala Asim. Kitala Asim. Begitulah seharusnya cara berperang, atau begitu kita diperintahkan untuk berperang. Dan siapa yang ingin berperang besok nih Badr, maka ikutilah cara berperangnya Asim. Seakan-akan Nabi SAW memberikan isyarat, apa yang Asim buat besok ikuti. Tentu ini punya makna. Maknanya adalah kalau orang berperang, kalau yang sudah berperang sama musuh, jangan diam. Saatnya terus menyerang. Ya. Sebagaimana juga ada pepatah mengatakan sebaik-baik pertahanan adalah penyerangan, gitu kan? Nabi SAW mengajarkan itu kepada umatnya, menyerang saja. Kalau masih jauh pakai panah, begitu sudah dekat gunakan lembing dan tombak, dekat lagi baru pakai pedang. Gitu. Dan ini adalah strategi yang sangat baik, dan Nabi SAW mengatakan begitulah kita diperintahkan. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Isabah, ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar jilid 3 halaman 461. Yang jelas teman-teman sekalian, terjadilah peperangan pada saat itu, dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sebelum peperangan, setelah Nabi SAW mengatakan peranglah seperti caranya Asim, sahabat istirahat malam itu, dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, gunung yang pemisah ini dua-duanya turun hujan dari langit, dua sisi turun hujan, tapi di tempat pasukan Islam gerimis saja, hujan yang halus kan. Jadi hujannya itu saking halusnya air hujan yang turun itu lembutnya sampai membuat para sahabat ngantuk. Sementara di tempat pasukan Quraisy turun hujan lebat, banjir, sehingga membuat baju mereka semua basah, tanah-tanah mereka becek, mereka tidak bisa tidur malam itu. Jadi saking nyamannya sahabat istirahat malam itu sampai salah seorang antara mereka ditugaskan berjaga-jaga mengatakan, aku sempat berjaga-jaga dan tertidur sampai 10 kali pedangku jatuh. Karena nyamannya dia tidur gitu. Dan pada malam itu semuanya tertidur dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sementara pasukan Quraisy tidak ada yang tidur semalam suntuk. Ini sudah bentuk kekalahan bagi mereka. Kemudian juga karena hujan cuma gerimis, di tanah yang ada kaum muslimin jadi lembut tanah itu. Bukan dia jadi becek, tidak juga kering sehingga menjadi berat orang untuk melangkah. Padang pasir itu kalau kering tidak ada air sama sekali, agak keras tanah. Maksudnya dia kerasnya itu berat. Kalau kita lewat sering masuk ke sepatu lah, apalah jadi berat. Maka di lokasi muslimin tidak. Orang-orang Quraisy sudah mengantuk, mereka berat, bajunya basah semua, tanahnya becek yang dia harus langkahi. Kemudian bertemu dengan pasukan muslimin. Ringkas cerita, Allah SWT dengan kuasanya memenangkan peperangan. Memberikan kemenangan pada saat itu 314 orang, yang mati syahid sekitar 60, sisanya memenangkan peperangan, sementara Quraisy meninggal. Mayoritas tokoh-tokoh mereka termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh yang lain terbunuh pada saat itu. Dan tersebarlah berita Nabi SAW menyampaikan malaikat telah turun di perang Badr dan seterusnya, menang peperangan. Dan salah satu yang ikut dalam perang Badr adalah Asim, yang kita sudah tahu, sering kita sebutkan, nanti kita jelaskan dalam Durus wal Iban. Orang yang hadir di Badr ini punya kedudukan tersendiri. Setelah itu orang-orang Mekah sedih. Abu Sufyan secara khusus karena waktu itu tinggal dia sendiri, orang yang dituakan di Mekah yang masih hidup karena dia pimpin kafilah lolos. Sisanya semua yang selevel dengan dia mati, nggak ada yang hidup, terbunuh di Badr semuanya. Maka dia bilang sama orang-orang Mekah, jangan pernah ada yang sedih, kita harus berperang dan jangan tunjukkan kepada umat Islam kalau kita ini lemah. Dibentuklah, dimotivasilah pasukan, dia keluarkan hartanya sampai terbentuk 3.000 orang pada saat itu yang siap menyerang Madinah. Badr tahun 2 Hijriah, Uhud tahun 3 Hijriah. Maka pada saat itu pun Abu Sufyan berhasil motivasi, bahkan istrinya Hindun pun ikut-ikutan, ya, mengajak seluruh wanita-wanita Mekah, baik itu dari para istri ataupun orang-orang yang belum beristri, belum bersuami dari para wanita, untuk datang memotivasi para pasukan, gitu kan? Dengan mereka menari-menari, membawa khamar, memotivasi pasukan-pasukan gitu. Ya, sampai mereka itu
melantunkan banyak syair, diantaranya ayo Bani Abdiddar, ayo para pelindung bagian belakang, pukullah dengan pedang-pedang yang terhunus. Jika kalian maju, kami akan memeluk. Atau kalau kalian perang benar, kami akan layani kalian biologis. Dan kami hamparkan kasur-kasur. Kalian akan puas setelah itu, tapi bunuh dulu kaum muslimin. Jika kalian lari, kami akan berpisah. Kami akan pisah dengan perpisahan tanpa rasa cinta. Tidak ada penyesalan. Kami sengaja nanti kalau cerai sama kalian, kalau kalian tidak berperang atau kalian kalah, kami akan pulang, cerai, lalu kami nikah dengan laki-laki lain biar kalian tambah sakit perasaannya. Jadi kalimat-kalimat yang membuat laki-lakinya termotivasi, seperti itulah kurang lebih. Ringkas cerita teman-teman sekalian, pada saat akan terjadi perang, maka zaman dulu simbol kemenangan ada di bendera. Setiap kali bendera masih ada berarti menang. Kalau bendera sudah jatuh berarti kalah. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi SAW punya kiprah sangat besar di Badr dan orang yang memang pemberani, bahkan dia adalah trenernya, ya, ahli perangnya para sahabat. Dia mengajarkan bagaimana menunggangi kuda, bagaimana berperang segala macam. Dia mengajak, dia lihat siapa di antara sahabat yang pemberani nih. Ditemukanlah ponakannya sendiri, ada dua orang. Ada Ali bin Abi Thalib dan ada Zubair bin Awam. Abu Thalib saudaranya Hamzah, berarti Ali ponakannya. Kemudian Zubair, ibunya namanya Sofia, juga saudaranya Hamzah, saudarinya Hamzah. Maka dipanggil dua-duanya karena ini pemberani. Dan yang ketiga dipanggil adalah Asim, karena Nabi SAW sudah ingatkan malam hari, berperanglah seperti berperangnya Asim. Maka mereka komitmen, mereka berempat ini komitmen untuk datang untuk menyerang pemegang benderanya Quraisy. Waktu itu bendera tentunya sangat besar ya, tiangnya besar, jadi orang harus yang pegang kekar, kuat, dan tidak boleh, walaupun angin kencang dia tidak boleh goyang. Kapan jatuh berarti kalah pasukan. Jadi walaupun sisa satu orang, kalau bendera masih berkibar berarti dia masih menang gitu loh. Ringkas cerita, Hamzah lalu menyerang, ada 11 orang dari Bani Abdiddar. Abdiddar ini kebetulan memang suku Nabi Muhammad SAW, salah satu kakek Nabi SAW ya. Dan dia ya, ada 11 orang dari keturunan Abdiddar, bersaudara adik kakak, 10 orang kebetulan. Yang ke-11 itu budak mereka. Semua kekar-kekar bertugas memegang bendera. Sampai Abu Sufyan sempat bilang sebelum mereka tinggalkan Mekah, wahai Bani Abdiddar, kalau bendera akan jatuh lagi seperti terjadi di Badr, maka dari sekarang berikan kami benderanya. Kata Abdiddar, tidak akan pernah sampai kami semua mati. Ya, mereka komitmen. Hamzah pun datang, berhasil dengan strategi ini menyerang pemegang bendera pertama, mati terbunuh. Bendera hampir jatuh, datang yang kedua, pegang lagi bendera, dibunuh. Karena cepatnya serangan Hamzah dan teman-temannya, termasuk Asim, dari semua sisi mereka menyerang, maka ke-11 orang ini mati semua dalam sekejap. Baru pegang bendera dibunuh lagi, pegang bendera dibunuh, sampai 11 orang. Dan setelah 11 orang ini mereka tidak sangka akan mati semua, tidak ada lagi yang bertugas memegang bendera. Hanya bendera Quraisy jatuh dan kocar kacirlah pasukan mereka. Ya, sampai-sampai saking kocar kacirnya para sahabat menggambarkan waktu mereka bubar semua, gitu kan? Maka ditemukanlah pada saat itu kaum wanita berlari di belakang. Dan ada di antara mereka yang menyelamatkan diri ke bukit-bukit. Padahal salah satu prinsip dasar suku Arab atau orang-orang Arab, mereka tidak mungkin meninggalkan wanita mereka. Itu aib. Lebih baik mereka mati daripada perempuannya diambil oleh orang lain, gitu kan. Tapi pada saat itu karena kocar kacirnya, mereka meninggalkan para wanita mereka. Mereka cerita teman-teman sekalian, ada di antara orang Quraisy yang cepat menunggangi kuda lari. Ada di antara mereka yang tidak, gitu. Ada di antara mereka yang gugur, gitu kan, yang terbunuh. Nah subhanallah, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu keluarga yang dia, si ayah dengan 3 anak laki-lakinya, 4-empatnya ini semua mati di tangan satu orang. Itu di tangan Asim ibn Thabit, tokoh kita ini. Tentu ini masyhur kisahnya. Kebetulan setelah penyerangan tadi dan banyak orang Quraisy yang jadi korban, muslimin kurang lebih ada 600-700 orang waktu itu. Tadinya 1000 orang pasukan muslimin yang keluar, tapi 300 orang munafik pulang kembali ke Madinah. Sisa 700 melawan 3000. Waktu awal peperangan menang, maka kocar kacir pasukan Quraisy, terbunuhlah di antara Quraisy itu kurang lebih ya sekitar pasukan mereka terbunuh hampir 60-70 orang. Sebagaimana juga jumlah muslimin terbunuh 70 orang kurang lebih.
Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat terbunuhnya orang-orang Quraisy ini, 650 pasukan muslimin berada di kancah peperangan. Dan waktu sebelum mereka terbunuh muslimin ya, mereka akhirnya banyak menjadikan orang-orang Quraisy sebagai korban, terbunuh hampir 70 orang. Tapi di atas bukit pemanah di Madinah, itu ada bukit pemanah, Nabi SAW taruh 50 orang pemanah. Nabi titip pesan kepada pimpinan mereka namanya Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain di bawahannya dia, 50 orang, jangan tinggalkan bukit ini, kami menang atau kalah. Ternyata mereka lihat waktu pasukan muslim sudah menang, medan perang sudah kosong, Quraisy sudah enggak kelihatan, sudah menuju ke Mekah. Maka mereka 43 orang turun. Mereka tidak tahu ternyata ada sebuah lembah di sebelah bukit pemanah, itu ada 200 orang tersisa pasukan Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu radhiyallahu anhu belum masuk Islam. Lalu mereka manuver membunuh 7 orang pasukan pemanah yang ada di atas bukit, lalu mereka menyerang dari belakang. Sehingga 650 pasukan muslim ini diserang dengan 200 pasukan berkuda dari belakang, lalu mereka menaikkan bendera kembali sehingga 2000 sekian kembali lagi. Pada saat itu sudah terjadi banyak korban di antara kaum muslimin, kurang lebih 70 orang terbunuh. Pada saat terjadi korban-korban yang banyak, Ali bin Abi Thalib mengibarkan bendera muslimin agar memberikan isyarat mereka berkumpul. Akhirnya mereka berkumpul semua muslimin di dekat bukit Uhud. Nabi SAW suruh mereka semua naik ke atas gunung Uhud. Naiklah pasukan muslimin. Sehingga pasukan Quraisy tidak lagi berhadapan dengan pasukan muslim. Karena pasukan muslim waktu itu sangat terdesak. Rasulullah SAW tidak ingin ada korban lebih banyak. Nah, ada satu wanita dari Mekah namanya Sulafah. Sulafah ini kebetulan dia seorang tokoh Quraisy, orang kaya di Mekah. Suaminya sama ketiga anaknya ikut berperang. Maka dia masuk di kancah peperangan. Waktu dia lihat pasukan Quraisy sudah menguasai medan perang, dia cari mana suaminya. Dia temukan suaminya meninggal, mati, terbunuh. Dia cari anak-anaknya, dia temukan anak-anaknya kebetulan memang disebutkan namanya dalam buku-buku sejarah. Ada Musaffi', ada Kilab dan ada Jullas. Ya. Ketiga orang ini semuanya ternyata ditemukan sama dia terbunuh kecuali satu orang yang tersisa dari anak-anaknya. Kebetulan Jullas yang belum mati tapi semua tubuhnya darah. Maka Sulafah pun mengangkat kepala anaknya, ditaruh di pahanya. Kemudian dia mengatakan, siapa yang membunuhmu hai anakku? Siapa yang membunuhmu hai anakku? Maka Jullas karena sudah lagi sakarat tidak bisa ngomong, tapi ibunya terus mendesaknya. Akhirnya Jullas mengatakan, sesungguhnya yang membunuhku adalah Asim bin Thabit, dan dia pula yang membunuh kedua saudaraku. Maksudnya Musaffi' sama Kilab, gitu kan? Maka pada saat itu Sulafah seperti orang yang gila, karena ternyata dia tangkap ketiga anaknya meninggal di dalam Asim, dan kemudian dia juga tangkap berita kalau suaminya pun dibunuh oleh Asim. Maka dia pada saat itu berdiriak di kancah peperangan sambil mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan kepadaku kepalanya Asim, maka aku akan bayar dengan 100 ekor unta plus lagi batok kepalanya itu nanti aku akan pakai minum khamr. Setelah minum khamr, na'udzubillah, aku akan isi dengan emas, penuhi dengan emas untuk dia, untuk pembunuhnya. Maka semua anak muda semangat pada saat itu, orang Quraisy ingin mencari mana Asim. Tapi kebetulan karena muslimin sudah berlindung di atas gunung, mereka nggak bisa. Plus lagi Abu Sufyan datang mendekati gunung, kemudian berdialog dengan muslimin. Panjang, saya ringkaskan ceritanya. Dia mengatakan intinya, hari ini kami menang sebagaimana kalian menang di Badr, dan ada mutilasi terjadi di pasukan kalian bukan perintah saya, itu mereka sendiri yang lakukan, maka jangan salahkan saya. Quraisy pun pulang, pasukan pun pulang semua. Tetapi informasi tentang dari Sulafah untuk orang-orang Quraisy, dan itu tersebar di seluruh suku Arab pada saat itu yang ada di sekitar Mekah, Madinah, di Jazirah Arab, kalau Asim ini target utama, karena siapapun yang bisa membawa ke dia hidup atau mati, ya, kalau sudah mati pun tinggal kepalanya saja, maka tetap akan mendapatkan 100 ekor unta, plus lagi batok kepalanya setelah dibersihkan, ditaruh emas, ya, dipakai minum khamr sama Sulafah, ditaruh emas, setelah itu maka emasnya dikasih kepada pembunuhnya gitu. Tersebarlah informasi tersebut. Nabi SAW pulang ke Madinah bersama para sahabat dalam kisah yang panjang tentunya tentang masalah bagaimana kekalahan ini terjadi, karena dari 700 ya, pasukan
70 orang terbunuh, sisa 630. Dan 630 ini semua luka parah. Termasuk Asim sendiri punya luka gitu kan. Sebagian ahli sejarah mengatakan minimal luka pada saat itu di Uhud adalah 2 sabetan pedang. Jadi bukan silet. Kalau siletnya sudah sakit, bagaimana sabetan pedang gitu. Tapi yang jelas kuasa Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Allah ingin menyemangati kembali muslimin. Pulang hari Sabtu malam dengan kekalahan, subuh tidak banyak orang yang sholat pada saat itu karena banyak yang luka, mayoritas pasukan luka. Kemudian Nabi SAW terima wahyu, kalau semua yang hadir kemarin yang luka itu harus datang sekarang, kumpul lagi, kejar Quraisy, dan tidak boleh pasukan baru, harus yang kemarin. Maka di sini ujian yang sangat berat, luka di badan mereka, minimal 2 sabetan pedang, baru bukan pasukan baru mereka saja. Maka mereka pun pada saat itu semuanya tidak tersisa 630 orang bersama Nabi SAW keluar dan membentuk pasukan lalu mengejar Quraisy sampai ke wilayah Hamrat Asad. Juga kisahnya panjang, teman-teman bisa kembali ke kajian kami di YouTube tentang Sirah Nabawi Hamrat Asad setelah Uhud. Kemudian intinya Nabi SAW tinggal selama 3 hari Hamrat Asad untuk menunggu Quraisy, mereka tidak datang, maka pulanglah para sahabat dalam kondisi gembira. Tetapi tetap saja tadi saya bilang gejolak dari Sulafah ini, wanita yang tadi suami sama anaknya terbunuh besar. Terus saja dia kumandangkan setiap hari di Mekah, siapa yang bisa membunuh Azim, ya, maka akan saya berikan 100 ekor unta dan juga akan saya penuhi batok kepalanya dengan emas, dan saya akan terus menghina Quraisy selama mereka tidak bantu aku untuk menuntut darah ini. Terjadilah sesuatu teman-teman sekalian, tentu ada At-Tabari berkata tentang masalah ini, iya maksudnya Sulafah akan memberikan hadiah sebanyak 100 unta bagi siapa saja yang berhasil membawa kepala Asim kepadanya, lalu santerlah berita tentang nazarnya itu di tengah-tengah orang-orang Quraisy, karenanya setiap pemuda Mekah pun berangan-angan dapat berhasil membunuh Asim bin Thabit, lalu menyerahkan kepalanya kepada Sulafah hingga terjadi tragedi Ar-Raji' atau Bi'r Ma'unah pada tahun 4 Hijriah. Apa itu Bi'r Raji? Apa itu Ar-Raji? Apa itu Bi'r Ma'unah? Apa kisahnya? Jadi ada kisahnya teman-teman sekalian, ada sebagian orang suku Arab datang lalu mereka mengikrarkan syahadat di depan Nabi SAW. Ya. Suku Arab ini tentu berada di dekat Mekah, ya. Dan mereka ini terdiri dari 3 suku yang masyhur, yaitu suku Ra'al, Zakwan dan Usayyah. Ya. Ketiga suku ini datang pura-pura masuk Islam, ada utusan-utusannya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami masih baru masuk Islam, kami ingin orang yang mengajarkan kami agama. Utuslah kepada kami orang-orang sahabat Anda yang mahir dalam ilmu agama untuk mengajarkan kepada kami. Maka Nabi SAW pun mengutus 6 orang pada saat itu. Mengutus 6 orang dan menunjuk Asim bin Thabit sebagai pemimpin mereka. 6 orang ini adalah Asim bin Thabit bin Abi Aflah, tokoh kita ini. Kemudian ada Marthad bin Abi Marthad al-Anawi. Ini yang kedua. Yang ketiga Khalid bin Al-Bukair. Ini juga sahabat Nabi yang mulia, dan ketiga orang ini mati syahid. Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu mati syahid nanti di sini. Kemudian Marthad bin Abi Marthad al-Anawi, kemudian Khalid bin Al-Bukair juga sama, tidak mati syahid. 3 yang tersisa itu ditawan. Di antaranya Khubayb bin Adi. Ini pernah kita ceritakan kisahnya pada saat dia dibunuh di Mekah sambil dipanah, dicabit-cabit dagingnya, ya, sampai dia mati syahid. Tapi awalnya dia tidak mati di situ. Nanti akan kita ceritakan bagaimana kisahnya. Kemudian ada Zaid bin Dathna. Zaid bin Dathna. Kemudian Abdullah bin Tariq. Abdullah bin Tariq. Ke-6 orang ini diutus oleh Nabi SAW untuk mendatangi, ya, atau menemani suku-suku tadi agar bisa mengajarkan Islam. Rupanya, tentunya salah satu sejarah menyebutkan, dan juga sejarah menyebutkan ke-6 orang tadi yang saya sebutkan namanya itu diutus oleh Nabi SAW untuk memata-matai sebuah lokasi. Lalu kemudian mereka tiba di dekat suku Hudzail, lalu suku Hudzail berkhianat. Suku Hudzail ini suku induk daripada 3 suku kecil tadi yang saya sebutkan itu, ya.
yaitu suku Ra'al, Zakwan dan Usayyah. Maka pada saat itu mereka pun diketahui keberadaannya, lalu diserang oleh 100 orang pemanah, gitu kan, yang berhadapan dengan 6 orang sahabat ini. Kalau kisah tadi yang awal saya bilang, mereka pun di tengah jalan, tiba-tiba suku-suku ini mengatakan, sesungguhnya kami tidak masuk Islam dengan benar, tapi kami murni akan menjadikan kalian 6 orang ini sebagai tawanan, maka serahkan diri kalian. Nah, pada saat itu ada 3 sahabat yang sepakat tidak mau menyerahkan diri sama orang kafir. Mereka tahu ternyata ini adalah para pengkhianat, yaitu Asim sendiri tokoh kita bin Thabit radhiyallahu anhu, Marthad bin Abi Marthad al-Anawi dan Khalid al-Buqair radhiyallahu anhu, ini yang tidak mau menyerahkan diri. Yang paling mengotot adalah Asim, tokoh kita ini. Dia betul-betul mengatakan, aku telah bersumpah tidak akan setelah masuk Islam, tidak akan pernah, ya, agar tidak pernah Allah menyentuhkan kulitku dengan orang kafir. Jadi dia bersumpah begitu, dia minta kepada Allah agar jangan sampai dia tersentuh dengan orang-orang kafir. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga seorang hamba yang beriman. Asim pernah bernazar dan bersumpah atas nama Allah untuk tidak disentuh oleh orang musyrik pun semasa hidupnya selama-lamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menahannya dari hal itu setelah wafatnya, sebagaimana dia telah melindungi dirinya dari hal itu semasa hidupnya. Karena terjadi sesuatu, akhirnya yang terjadi pada saat itu, Asim dengan temannya, ya, yang 3 orang tadi, Khalid bin Buqair dan juga Marthad bin Abi Marthad, 3-tiganya sepakat, kata Asim, saya demi Allah tidak akan menyerahkan diri saya, kita melawanlah 3 orang ini, sampai akhirnya terbunuh mati syahid. Dan waktu itu kebetulan suku Hudzail tidak tahu kalau yang mana Asim, mereka tidak tahu, sampai akhirnya mereka mendesak 3 orang yang tersisa untuk mengakui. Akhirnya 3 orang itu ditawan dan mereka tahu dari 3 yang tersisa kalau ada Asim di antara salah satunya, ditunjuklah Asim itu. Maka mereka pun bergembira pada saat itu karena mereka fikir mereka bisa dapat 100 ekor unta dari Sulafa, kemudian mereka juga akan dapat emas sepenuh batok kepalanya Asim, gitu kan. Apalagi Asim sudah mati, terbunuh gitu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala waktu mereka datang untuk memenggal kepala Asim yang sudah mati, maka tiba-tiba Allah datangkan lebah. Dan lebah ini memenuhi seluruh tubuhnya Asim. Mereka tidak bisa lihat sedikit pun satu sisi dari tubuhnya Asim. Mereka tidak tahu mana bedanya antara kepala sama kaki. Jadi bukan lebah itu mengurumuni bentuk seperti manusia, tapi berbentuk seperti kotak. Sehingga mereka tidak pernah tahu yang mana kepala, mana kaki. Mereka tidak bisa itu. Mereka berusaha mengusir lebah-lebah itu, tidak pindah. Terbang sedikit kembali lagi. Jadi mereka tidak pernah tahu. Maka mereka berkata satu sama yang lain, biarkan dulu sampai sore, mungkin nanti lebah-lebah ini akan pergi. Pada saat tiba sore hari, Allah datangkan banjir yang besar di lembah itu, kemudian membawa jenazah Asim radhiyallahu anhu entah kemana kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hajat dia sebagaimana Umar bilang, tidak pernah lagi disentuh oleh orang-orang kafir. Disebutkan oleh penulis, ada saya bacakan juga riwayat sini, ketika terjadi tragedi Raji' atau Bi'r Ma'unah, Rasulullah SAW mengirim 10 orang mata-mata dan mengangkat Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin mereka. Asim merupakan kakek dari Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu saat sampai di Hiddah yang terletak antara Usfan dan kota Mekkah, mereka terlacak oleh warga Bani Hudzail yang dikenal dengan Bani Lihyan. Lalu mereka melacak jejak Asim dan sahabat-sahabatnya dengan pasukan yang berjumlah hampir 100 orang pemanah hingga menemukan tempat makan kurma mereka di sebuah rumah yang mereka singgahi. Lalu mereka berkata, ini adalah kurma Madinah atau Yathrib. Lalu mereka menelusuri jejak Asim dan para sahabat. Tak kala Asim dan para sahabat merasakan keberadaan musuh, mereka berlindung ke sebuah tempat. Lalu musuh mengepung mereka seraya berkata, menyerahlah, lalu serahkanlah tangan kalian, dan kalian akan mendapatkan jaminan dan perjanjian bahwa kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Lalu berkatalah Asim bin Thabit, wahai sahabat-sahabatku,
secara pribadi aku tidak pernah mau menyerah untuk mendapatkan perlindungan seorang kafir pun. Kemudian ia berdoa, ya Allah, beritahukanlah hal ini kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu musuh menyerang mereka dengan lesatan anak-anak panah. Mereka berhasil membunuh Asim, lalu 3 orang dari sahabatnya menyerahkan diri untuk mendapatkan jaminan dan perjanjian. Di antara mereka ada Khubayb dan Yazid bin Ad-Dathna dan seorang laki-laki lagi. Asim pada saat itu teringat nazarnya Sulafa, lalu ia melepaskan pedangnya seraya berkata, ya Allah, sesungguhnya aku melindungi agamamu dan membelahnya, maka lindungilah dagingku dan tulangku dan janganlah engkau biarkan seorang pun dari musuh-musuhmu menjamahku. Ya Allah, sungguhnya aku telah melindungi agamamu di pagi hari, maka lindungilah jasadku di sore hari. Ibnu Ishaq berkata rahimahullah, seorang ahli sejarah tentunya, tak kala Asim dibunuh, orang-orang Hudzail ingin mengambil kepalanya untuk dijual kepada Sulafa binti Sa'ad. Namun mereka tertahan oleh sekumpulan lebah. Tak kala serangga itu masih mengelilingi Asim atau menghalangi mereka dari Asim, mereka berkata, biarlah dulu hingga sore hari, serangga itu pasti pergi, lalu kita mengambilnya. Namun Allah SWT kemudian mengirimkan air bah, lalu mengapit Asim dan membawanya pergi. Asim sebelumnya telah memberikan janji bahwa tidak akan ada seorang musyrik pun menyentuhnya, dan ia selamanya tidak akan menyentuh orang-orang musyrik pun karena mereka najis dalam pandangannya. Ibnu Sayyid Nas dalam kitabnya Al-Maqamat Al-Aliyah fi Al-Karamatil Jaliyah tentang keramatnya orang-orang saleh, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji bahwa Asim tidak akan menyentuh seorang musyrik pun. Penjagaan Ar-Rahman telah melindungi Asim dari sentuhan telapak tangan dan jemari musuh dengan sekumpulan lebah lalu dengan air bah dalam sebuah kematian yang sangat mulia. Ia lalu diseret oleh air bah sejauh-jauhnya dan dibawa ke tempat yang mereka tidak tahu sama sekali. Kata penulis, Allah SWT telah menjaga kepala Asim yang mulia itu agar tempurung kepalanya tidak digunakan untuk meminum arak. Ia telah melindungi agama Allah, maka dia pun melindungi jasadnya. Pada saat berita itu sampai kepada Nabi SAW, kuasa Allah SWT. Jadi Asim ini termasuk nanti kita sebutkan, salah satu keutamaannya beliau adalah mustajab doa. Ada 2 doa yang masyhur yang mustajab. Yang pertama pada saat mereka akan diserang oleh suku Hudzail tadi yang berkhianat atau Bani Lihyan, maka dia berdoa agar berita ini disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW dan Nabi dengar itu sampai wahyu kepadanya. Kemudian yang kedua, agar jasadnya tidak disentuh oleh orang-orang musyrik. Allah SWT selamatkan jasadnya dengan pelindungan lebah dan air bah tadi. Seperti itulah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan atas orang-orang yang telah membunuh para korban Bi'r Ma'unah selama 30 hari. Mereka adalah suku Ra'al, Zakwan dan Usayyah yang telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pura-pura masuk Islam tadi. Allah SWT juga telah menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca berkaitan dengan mereka yang dibunuh di Bi'r Ma'unah itu. Kemudian ayat tersebut terhapus. Ayat tersebut berbunyi, Ballighu qaumana an kad laqina rabbana faradiya anna wardina anhu. Artinya ini pernah ayat turun kemudian terhapus secara tilawah dan hukum gitu ya. Sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu dengan Rabb kami dan dia ridho terhadap kami dan kami pun ridho kepadanya. Jadi ayat turun kepada Nabi SAW yang menceritakan tentang perkataan Asim dan teman-temannya yang terbunuh mati syahid. Ini gambaran kisah tokoh kita tentunya, dan kita akan masuk lebih dalam membahas manasik dan juga manakibnya, keutamaannya, dan juga kita akan baca yang lebih penting daripada itu nanti pelajaran apa yang kita bisa ambil atau ad-durus wal ibar. Pertama sekali Asim termasuk as-sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhum. Artinya orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan sudah kita tahu tentunya mereka punya keutamaan sebagaimana nanti akan kita ingatkan di durus wal ibar insyaallah. Kemudian yang kedua, dia termasuk orang yang hadir Aqabah. Ini tadi yang saya luput sampaikan ya. Jadi Asim termasuk salah satu dari orang-orang Madinah yang datang bertemu dengan Nabi SAW di Bai'at Aqabah di Mekah di awal-awal
waktu mereka ingin memberikan perlindungan kepada Nabi SAW agar Nabi hijrah ke Madinah. Yang ketiga, dia menghadiri 2 peperangan bersama Nabi SAW, perang yang besar yaitu Badr dan juga Uhud. Yang keempat, Nabi SAW memberikan kesaksian tentang keterampilan perangnya dan bagaimana Nabi SAW menyuruh kita semua kaum muslimin agar berperang seperti cara Asim, yaitu musuh dari jauh sudah diserang, mendekat gunakan senjata yang bisa menjangkau mereka, kalau sudah lebih dekat lagi baru kita gunakan senjata yang pendek atau yang dekat ya. Kemudian yang kelima, terkenal dengan keberaniannya karena pada saat orang-orang kafir dari Bani Lihyan atau suku Hudzail tadi itu mengepung dan memberikan perjanjian, kalian serahkan saya diri kalian, kami tidak akan bunuh kalian. Dia tidak mau. Dia bilang saya tidak akan mungkin percaya kesepakatan ini ya, karena bagi dia, dia tahu tidak mungkin orang-orang yang telah pura-pura masuk Islam kemudian tiba-tiba berkhianat tengah jalan baru mau benar dengan janjinya, nggak mungkin. Maka Asim radhiyallahu anhu termasuk orang yang menolak itu. Beliau pun akhirnya tetap melawan sampai terbunuh mati syahid. Dan ini keberanian yang luar biasa. Jadi 6 orang atau 3 orang yang melawan kurang lebih sekitar 100 orang. Kemudian yang keenam, dia mustajab doa. Terbukti tadi saya bilang, dia minta kepada Allah SWT agar menyampaikan berita pengkhianatan ini kepada Nabi SAW sampai Nabi doakan suku-suku ini agar Allah hancurkan selama 30 hari atau sebulan. Kemudian yang kedua, agar jasadnya baik dia hidup ataupun dia sudah mati tidak tersentuh dengan orang-orang musyrik. Dan Allah SWT kabulkan itu. Yang ketujuh, turun padanya firman Allah Subhanahu wa taala walaupun ayat ini terhapus secara tilawah. Ya. Dan juga sudah tidak ada lagi tilawah yang dibaca, juga di ini tidak ada hukum ya. Tadi yang saya sudah bacakan, ballighu qaumana an qad lakina rabbana faradiya anna wa radina anhu. Sampaikanlah kepada kaum kami kalau kami telah menemui Tuhan kami dan kami ridho dan dia ridho kepada kami, kami pun ridho kepadanya. Kemudian yang kedelapan, mati syahidnya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tersendiri tentunya. Sekarang kita masuk kepada inti bahasan kita yang kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan as-sabiqunal awwalun. Maksudnya orang-orang yang pertama masuk Islam. Ini karunia yang Allah pilih gitu. Ya. Karena sering saya ulangi kalimat ini dalam serial Sahabat, tidak mudah menjadi orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dulu. Sulit sekali. Di Mekah, perkampungan kecil, gitu kan, padang pasir, rumahnya orang masih dari tanah liat, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ngaku nabi, beriman masuk surga, kafir masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal gitu kan? Tidak gampang. Sekarang saja masih banyak orang tidak beriman. Quran sudah lengkap, terjemahannya sudah banyak dai-dai masih banyak belum masuk Islam. Apalagi di awal-awal dulu, masih baru berapa ayat yang turun. Makanya mereka punya kedudukan tersendiri. Tugas kita, ini garis bawahi penting pelajaran kita, tugas kita adalah mengikuti generasi awal itu. Apa yang mereka sudah kerjakan dari sahabat, kita lakukan. Karena Allah berfirman, selalu hafal ayat ini dan renungi baik-baik. Ini kata kunci keselamatan. Mengikuti jejak para sahabat. Yang terutama yang pertama-tama masuk Islam. Dikatakan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Taubah ayat 100. At-Taubah surah nomor 9. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari muhajirin, orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, dan Ansar, orang-orang Madinah termasuk Asim bin Thabit, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan baik. Sibuk idolakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Asim, Zubair, semua ini jadi panutan dia. Dia mengikuti langkah-langkah mereka dengan baik. Apa yang terjadi kalau kita ikuti para sahabat? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Wa radu an. Mereka pun ridho kepada Allah. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah janjikan kepada para sahabat-sahabat itu dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka agar masukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Oleh karena itu keselamatan ada di pemahaman para salafus saleh kita ini, para sahabat. Bagaimana mereka memahami ayat, bagaimana mereka memahami hadis, ya, kehidupan mereka, dan banyak sekali sahabat. Ya, sampai kita mengikuti salah satu saja di antara mereka sudah cukup. Apalagi sahabat sampai puluhan ribu orang kita bisa pelajari. Dan ini salah satu sebab kita kenapa pelajari tabligh akbar seperti ini. Oh ternyata si fulan punya kelebihan ini. Dan masing-masing sahabat ada yang menonjol. Ada yang menonjol di infaknya, ada yang menonjol keberaniannya, ada yang menonjol di ilmunya dan seterusnya. Sebagaimana sudah lebih dari 40 sahabat yang sudah kita bahas. Pelajaran yang kedua tentang keutamaan ahli Aqabah atau orang yang ikut bai'at Aqabah. Jadi di awal-awal Islam Nabi Muhammad SAW coba berdakwah, tapi orang Mekah mengisolasi Nabi SAW, tidak bisa ketemu sama sekali. Sehingga akhirnya Nabi SAW memaksimalkan kesempatan mendakwai orang selain Quraisy. Di antaranya tempat dan waktu paling tepat adalah haji. Di musim haji orang kumpul semua. Karena zaman itu orang-orang Arab haji. Walaupun mereka ya, masih dalam kondisi belum mengikuti ajaran Nabi SAW. Karena itu adalah ajaran Ibrahim AS, haji itu. Dan mereka orang-orang yang datang dari Ansar ini didatangi oleh Nabi SAW. Setiap kali Nabi ketemu orang Arab, ngobrol lagi. Kalian dari suku mana? Suku ini. Ketahuilah saya utusan Allah. Ada ayat yang saya bawakan diturunkan kepada saya. Ini loh bunyinya dibacakan. Ada yang nolak, ada yang nerima. Tapi umumnya orang yang menerima ini pun cuma menerima, oh itu bagus. Tapi mereka tidak beriman. Ada juga, saya pernah sebutkan kisah di Sirah Nabawi itu. Ada juga di antara suku Arab itu mengatakan, hai Muhammad, saya mau beriman. Tapi dengan syarat, kalau nanti kau meninggal saya gantimu. Nabi SAW bilang itu haknya Allah. Maksudnya ganti ini jadi pemimpin ya. Kalau Nabi tidak mungkin lagi. Tapi Nabi SAW menolak pada saat itu. Sampai Nabi SAW ketemu dengan orang-orang Ansar. Terjadilah istilah bai'at Aqabah. Jadi janji setia di Aqabah. Aqabah itu seperti gundukan batu yang orang masih bisa naik. Makanya di Mina, di tempat jumroh itu disilakan dengan jumroh Aqabah. Itu ada gundukan batu tuh. Nah di situ paling banyak orang kumpul di Aqabah ini. Maka di Aqabah ini Nabi SAW mendakwahi orang-orang Ansar. Nah kebetulan orang-orang Ansar ini datang. Waktu Nabi SAW tanya, kalian dari mana? Kami dari Madinah. Lalu Nabi SAW menjelaskan, saya ini adalah utusan Allah. Dibacakanlah ayat-ayat. Kebetulan orang-orang Ansar di Madinah ini sering mendengar orang-orang Yahudi di Madinah berkata, ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah di Madinah. Mereka sering berkata, nanti akan ada Nabi terakhir keluar di sini, tinggal di kota Madinah ini. Kalau dia keluar kami akan beriman dan kami akan perangi kalian, kami akan habisi kalian. Seperti itulah. Maka orang-orang Ansar mengatakan, ini orang yang Yahudi ucapkan. Jangan sampai Yahudi beriman lebih dulu. Maka akhirnya berimanlah mereka kepada Nabi SAW. Dan yang luar biasa pada saat itu ada isi bai'at. Di antaranya dinukil kepada kita adalah Nabi SAW bersabda, ta'alau bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Jadi setelah mereka syahadat, mereka terima Islam, Nabi SAW mengatakan, kesinilah, berikan janji setia kalian. Setelah syahadat, tahu ini kebenaran, terimalah ini, perintah saya. Kesinilah, ambil janji setia padaku, agar kalian yang pertama tidak boleh menyekutukan Allah sedikit pun. Tidak boleh lagi sembah-sembah berhala, jimat-jimat, dukun-dukun ini penyihir, tidak ada lagi. Yang kedua, wala tasriku, jangan kalian mencuri. Wala taznu, jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulukum, dan jangan pernah kalian sengaja membuat dosa-dosa dan pelanggaran yang kalian jelas-jelas melihat ya, atau lakukan dengan tangan dan kaki kalian. Wala ta'suni bi ma'ruf, dan jangan kalian bermaksiat terhadap perintahku pada hal-hal yang baik. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang ikuti itu dia akan dapat balasan langsung dari Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, siapa yang melanggar sesuatu dari apa yang telah kita sepakati tadi, fa uqiba bihi fid dunya, lalu kemudian dia dihukum di dunia, kata Nabi SAW, fa huwa lahu kafarah, maka itu akan jadi pembersih atas dosa-dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah, dan siapapun di antara kalian yang berbuat salah satu pelanggaran agama
lalu kemudian Allah tutupi dia, Allah tidak bongkar. Insya fa amru ila Allah, maka urusannya kembali kepada Allah. Insya aqabah wa insya afa'an. Ya, kalau Allah ingin Allah maafkan, kalau Allah ingin Allah hukum, kalau Allah ingin Allah maafkan. Ini juga keluar sebuah hukum syar'i tersendiri di sini ya. Bahwasanya pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia dihukum oleh dunia, mungkin dengan kecelakaan, mungkin dengan bangkrut, mungkin dengan ini, itu akan jadi pembersihan dosa-dosanya. Dan ada juga orang yang Allah tutupi aibnya, Allah enggak buka kesalahannya, maka ini kembali kepada haknya Allah. Kalau Allah mau hukum, Allah hukum. Kalau tidak, maka Allah akan ya, kalau Allah hukum, kalau tidak maka Allah akan maafkan. Seperti itulah. Makanya dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah sangat jelas, orang-orang muslim kalaupun meninggal tidak sempat taubat selain dosa syirik dan kekufuran, kemunafikan, dosa-dosa yang lain diistilahkan mereka masih tahta masyiatillah. Mereka masih bawa naungan Allah. Insya adzaba wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah akan maafkan. Tapi tentu kita berharap dari awal kita tidak membawa dosa-dosa ke akhirat. Tapi ini salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu berkata, pada saat terjadi bai'at, dia mengatakan, wahai teman-temanku, ini sekarang apa yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah urusan kewajiban kita kepada Allah, gitu kan? Kewajiban kita. Kita belum mengambil sesuatu tentang Nabi SAW. Kita harus kasih beliau apa ini? Kalau perlu di Mekah ditolak dakwanya, kita ajak ke Madinah. As'ad bin Zurarah salah satu sahabat pemimpin orang Ansar juga di Madinah ya. Beliau adalah orang yang pertama mendirikan Jumat di rumahnya di Madinah sebelum hijrah Nabi SAW. Waktu itu berkumpul sekitar 40 orang sama beliau. Maka ada sebagian ulama yang mengambil dari sikap beliau, Jumat harus 40 orang. Walaupun ini pendapat, ada juga yang mengatakan tidak, Jumat bisa walaupun hanya 2 orang seperti sholat berjamaah, gitu kan. Yang jelas dia mengatakan begitu, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi itu semua Anda sampaikan kepada kami, kewajiban kami, dan kami akan selamat dengan itu. Maka atas diri Anda apa ini? Kata Nabi SAW, kalian bayi'uni ala sam'i wa ta'ah. Kalian harus membaiatku dalam patuh dan mendengar semua perintah Allah ini, fin nasyati wal kasal. Pada saat kalian rajin juga kalian malas, wan nafaqati fil usr wal yusr, dan kalian selalu berinfak dalam kondisi kalian lagi lapang atau kalian lagi susah, wa ala amr bil ma'ruf wan nahi ani munkar, dan juga yang selalu menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, wa antaqulu fillahi la takhafuna fillahi laumata laim, dan kalian mengucapkan dan membela agama Allah tanpa takut sedikit pun kepada selain Allah, wala antansuruni fatamna'uni, lalu kalian menolongku dan membelaku ya. Idza qadimtu alaikum, kalau saya ikut sama kalian ke Madinah nanti, mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum walakum jannah, sebagaimana kalian membela diri kalian, pasangan hidup kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, dan dengan itu kalian akan masuk surga. Dalam riwayat lain kata para sahabat dari Ansar, ya Rasulullah, kalau kami kerjakan semua itu, kami tidak syirik, kami tidak zina, kami tidak mencuri, dan kami juga tetap menyuruh kepada kebaikan, melarang kemungkaran, kami terapkan semua ini, kami bela Anda, kami dapat apa? Kata Nabi SAW, surga. Maka kata para sahabat Ansar, kalau begitu kami setuju ya Rasulullah. Dah tinggal tunggu Anda kapan mau ke Madinah, kami terima. Dan gara-gara keputusan di baiat ini, luar biasanya, orang-orang Madinah dikenang sampai hari kiamat, bahkan abadi selamanya, mereka adalah penolong Nabi SAW sampai dapat julukan Ansar. Karena kalau kita kembali kepada sejarah Nabi SAW, terlalu banyak suku sebelum orang-orang Madinah yang ditawarkan Islam tapi mereka nolak. Mereka nolak, termasuk Quraisy sendiri. Kalau dari awal Abu Jahal dan tokoh-tokoh teman-temannya terima Islam, maka mereka yang dikenang sebagai orang-orang yang beriman awal kepada Nabi SAW. Tapi subhanallah, Allah memang memilih orang-orang Ansar. Sebagian sahabat sampai menilai bahwasanya orang-orang yang hadir di baiat lebih afdal daripada orang yang hadir di Badar. Padahal perang Badar termasuk mulia, karena mereka mengatakan bahwasanya kami melihat orang-orang memuji-muji Badar, padahal sebenarnya kami melihat baiat lebih penting daripada Badar, karena kalau tanpa baiat tidak akan ada perang Badar. Awalnya di situ yang akhirnya memotivasi Nabi SAW ingin
hijrah ke Madinah. Itu pelajaran yang kedua tentunya, tentang masalah keutamaan orang-orang yang ikut baiat. Yang ketiga, keutamaan ahli Badar sendiri. Ini karena sudah sering saya ucapkan, saya jelaskan, maka saya tidak perlu ulang-ulangi semuanya. Tapi kita sudah, atau saya kembali ingatkan saja bagaimana perkataan Nabi SAW kepada Umar bin Khattab pada saat terjadi pelanggaran oleh Hatib ibn Abi Balta' radhiyallahu anhu, atau ibn Abi Balta'ah. Jadi Hatib ini pernah membongkar rencana penyerangan Nabi SAW ke Mekah di tahun 8 Hijriah. Padahal waktu itu Nabi SAW rahasiakan sekali, tidak boleh ada yang keluar informasi penyerangan ke Mekah. Jadi biar orang Mekah nggak siap, gitu loh. Kecuali segelintir orang sahabat, terutama orang-orang as-sabiqun awwalun, termasuk Hatib bin Abi Balta'ah. Dia rupanya punya keluarga di Mekah, nggak bisa dia ajak hijrah, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Supaya dia dapat keamanan, dia kirim surat, dikasih satu wanita, kirim surat, bawa surat itu ke Mekah. Dan wanita itu sembunyikan di belakang ilitan rambutnya, gitu kan. Jalanlah wanita tersebut dengan harapan Hatib ini berhadap orang-orang Quraisy dengan informasi ini nanti, mereka siap-siap, lalu mereka berikan jaminan keluarganya. Tetap dengan yakin Rasulullah pasti menang, tapi dia hanya ingin supaya keluarganya aman gitu. Yang terjadi, Nabi SAW dapat wahyu, lalu Nabi panggil Ali dan Zubair, dua orang sepupunya yang terkenal orang sangat pemberani radhiyallahu anhum majma'in. Pergilah ke wilayah ini dan kejarlah seorang wanita, dia membawa sebuah surat dari Hatib, ambil. Maka pergilah dikejar, begitu temu di tengah jalan, diancam, dia tetap diminta, tetap tidak mau. Maka Ali bin Abi Thalib dengan sangat tegas mengatakan, kalau kau tidak mau, kami akan membuka seluruh pakaianmu. Tapi saya ini sudah perintah Nabi SAW, berarti ada sesuatu perintah mau membongkar kedok peperangan. Karena wanita itu ketakutan, akhirnya dia mengatakan, baiklah, balikkan wajah kalian. Maka Ali dan Zubair balik, dia keluarkan dari lilitan rambutnya surat tersebut, dan isinya dianggap pada saat itu seperti pengkhianatan Hatib kepada muslimin. Dibawalah surat itu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW panggil Hatib di depan para sahabat. Yang ini tidak semua sahabat tentunya ya, sebagian saja yang memang Nabi SAW percaya. Kata Nabi SAW, ada apa ini Hatib? Kenapa kau kirim begini? Dia bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya di Mekah ada kerabat saya tidak bisa bawa ke Madinah. Dan mereka ditahan oleh orang Mekah. Saya berharap dengan surat ini, saya bisa menyelamatkan mereka, dapat jaminan. Toh juga saya yakin Anda akan menang. Maka kata Umar, ya Rasulullah, Hatib telah munafik, penggal lehernya saja. Ya. Ini paling enak kalau Umar hidup zaman sekarang, penggal. Nah, ada yang begini tebas, selesai gitu. Ya. Akhirnya Umar, kata Nabi SAW, jangan hai Umar. Di sini, dia telah jujur dengan perkataannya, kata Nabi SAW, dan ketahuilah dia termasuk ahli Badr. Karena Hatib ahli Badr, maka kata Nabi, karena dia pernah hadir di perang Badr yang 314 orang itu. Kata Nabi SAW, apakah kau tidak tahu hai Umar, kalau Allah telah berfirman kepada ahli Badar, berbuatlah semau kalian, aku telah memaafkan semua kesalahan kalian. Maka punya kedudukan tersendiri. Nah, Asim ini tokoh kita termasuk daripada ahli Badar, punya kedudukan tersendiri tentunya. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, pelajarannya adalah perlunya setiap muslim menguasai keterampilan perang. Karena memang yang menonjol dari tokoh kita ini justru keterampilan perangnya. Dan ini sedikit panjang akan kita bahas insyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dan kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman tentunya, tentang perlunya setiap muslim menguasai keterampilan perang. Bukan untuk buat kekacauan, tapi untuk membela agama di saat diperlukan. Ya. Bukan untuk kesombongan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Al-ayat. Allah SWT berfirman yang artinya, dan persiapkanlah sesuai dengan kemampuan kalian atau semaksimal yang kalian mampu dari kekuatan, strategi perang, ide-ide, keterampilan fisik, keterampilan menggunakan senjata, dan juga penunggangan kuda. Keterampilan nunggangi kuda, jadi sambil menggunakan senjata sambil berkuda, gitu kan. Semua itu tujuannya untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Qurtubi berkata, setelah menyebutkan ayat ini, dia mengatakan, Allah berfirman,
Di dalam firman Allah SWT, jadi ada dua ayat disebutkan oleh Qurtubi. Yang pertama surah Al-Hajj, surah nomor 22, ayat 39 sampai 40. Ini Qurtubi angkat ayat ini dulu, lalu ada ayat kedua nanti kemudian ditanggapi oleh beliau. Al-Hajj 22 ayat 39 sampai 40 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Itu ayat 39. Ayat 40-nya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Ya. Udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka telah dianiaya dan sungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Ayat 40-nya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Tapi saksi bahasan kita sampai illa an yaqulu rabbunallah. Artinya yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan benar, maksudnya orang-orang Mekah, kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Ayat ini dulu. Kemudian ayat yang kedua yang diangkat oleh Qurtubi, yang beliau ingin berikan tanggapan adalah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan berperanglah kalian di jalan Allah orang-orang yang telah memerangi kalian, dan jangan kalian berlebih-lebihan karena Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Imam Qurtubi berkata, kedua ayat ini diturunkan bertutur tentang perang. Tidak ada perselisihan pada awalnya dilarang. Fase awal Mekah dilarang, yaitu masa sebelum hijrah. Berdasarkan ayat di dalam surah Fussilat ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa' billati hiya ahsan. Lawanlah ya dengan sesuatu yang lebih baik. Belum ada peperangan di Mekah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sampai akhirnya yang tadinya punya permusuhan denganmu dalam agama itu seperti menjadi teman dekatmu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, juga Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan juga ya, berlapang dadalah. Dan ayat-ayat yang serupa yang diturunkan di Mekah ketika umat Islam hijrah ke Madinah, barulah ada perintah untuk berperang. Diambil dari tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 1 halaman 718. Maksudnya adalah umat Islam bukan dilarang berperang, dibolehkan berperang, tetapi pada tempatnya, pada waktunya. Di antaranya ayat-ayat tadi ini menjelaskan kepada kita, kalau kita diperangi, negara kita dijajah, ya, kita diganggu, dicoreng kehormatan agama, seperti itulah. Juga Nabi SAW bersabda tentang masalah motivasi untuk bisa punya keterampilan perang, kelebihan fisik, ide-ide, ya, menguasai senjata-senjata, tapi tentu bukan untuk pemberontakan sekali lagi ya, tapi keterampilan seperti main pedang, olahraga, bela diri, memanah dan seterusnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat fisik, kuat ide, kuat ilmu, ada hartanya, segala macam, pintar, lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tapi keduanya masih punya kebaikan. Orang mukmin lemah pun masih punya kebaikan, walaupun lemah secara fisik. Tapi yang penting dia beriman juga punya kelebihan. Tapi orang mukmin yang kuat lebih baik. Nabi SAW mencontohkan banyak sekali masalah olahraga ini dan keterampilan berperang, seperti beliau seringkali berlomba lari dan mendukung para sahabat untuk berlomba lari. Yang paling menonjol bahkan beliau pernah lomba lari dengan istrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Pulang dari peperangan, Nabi SAW suruh pasukan jalan, lalu Nabi mengatakan, hai Aisyah, berlomba larilah. Lalu Aisyah lomba lari. Kata Aisyah anha, aku mengalahkan Nabi SAW
Kemudian beberapa waktu setelah itu badanku sudah mulai gemuk, lalu aku lomba lari dengan Nabi, ternyata Nabi mengalahkanku. Lalu Nabi bercanda sambil mengatakan, hai Aisyah, kemenanganku ini untuk menutupi kekalahanku yang itu. Gitu kan. Tapi intinya Nabi SAW lomba lari dan mungkin Nabi tidak mungkin dikalah. Ini hanya bentuk kasih sayang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi SAW berolahraga. Juga Nabi SAW dalam hadis-hadis Bukhari Muslim dijelaskan sering mengadakan lomba kuda di kalangan para sahabat, bahkan beliau ikut sendiri. Hampir sering terjadi beberapa hari sekali, itu lomba tanding kuda, kecepatan dari arah ini ke arah ini. Nabi SAW tentukan titik-titiknya di Madinah dan beliau ikut sendiri. Begitu juga Nabi SAW seringkali mendukung sahabat untuk bergulat. Mereka buat semacam tempat, lalu mereka bergulat satu sama yang lain. Gitu kan? Dan Nabi SAW juga turut di situ dan sudah masyhur kisah tentang gulatnya Nabi SAW dengan Rukanah, ya, pegulat Jazirah Arab yang akhirnya dikalahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga memanah. Beliau sering melihat kalau para sahabat memanah, maka Nabi SAW ya, duduk di dekat mereka atau berdiri sambil mengatakan, memanahlah. Sesungguhnya sebaik-baik olahraga kalian adalah memanah. Dan beliau berkata kepada Sa'ad, hai Sa'ad, lemparkan panahmu. Ya, karena kekuatan ada di panah itu. Begitu juga dalam riwayat lain Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat untuk berenang tentunya. Ada banyak riwayat. Kata Nabi SAW, dan persiapkanlah dari kemampuan kalian berupa kekuatan. Ketahuilah bahwa kekuatan itu memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu memanah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, ayo latihan pakai itu. Dan sekarang itu olahraga umum, internasional. Gitu kan. Tidak ada pemberontak pakai panah sekarang gitu kan. Jangan sampai dikatakan, oh ini kalau jelas ini berarti mengajak memberontak. Enggak. Ini hukum syariat. Ya, umat Islam dianjurkan untuk menjaga kesehatan, kekuatan fisik mereka, olahraga. Sebagaimana tadi dikatakan orang mukmin yang kuat lebih dicintai. Gitu kan. Juga kata Nabi SAW, hendaklah kalian memanah karena itu adalah permainan paling bagus buat kalian. Hadis riwayat At-Tabarani. Juga tentang Sa'ad, doa Nabi SAW kepada beliau, ya Allah tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk melakukan semua itu. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah tentang masalah keterampilan dalam berperang ini. Dan ada buku beliau khusus membahas masalah itu, panjang lebar. Tapi beliau lebih luas wacananya, dalam arti kata beliau lebih jangkauannya itu wacananya lebih luas. Beliau tidak hanya mengatakan keterampilan perang dengan fisik. Dalam arti kata kuat bisa memanah, melempar tombak, mainkan pedang, bergulat. Tapi beliau mengatakan al-furusiyatu furusiyatan. Keterampilan perang itu dibagi dua kata beliau. Furusiyal ilmu wal bayan. Yang paling pertama adalah keterampilan dalam menguasai ilmu dan penjelasan ilmu itu. Jadi teman-teman sebenarnya lagi duduk seperti ini di majelis ilmu, itu sedang memiliki keterampilan untuk berperang. Karena keterampilan perang itu juga adalah punya ilmu, tidak bisa orang cuma fisik saja. Nanti kita jelaskan apa sebabnya disebutkan oleh beliau. Kemudian yang kedua furusiyatur rami watti'an, ya. Dan juga keterampilan memanah, melempar, ya. Keterampilan berperang lah secara fisik. Kata beliau sebabnya adalah ashabun Nabi SAW akmalul khalqi fil furusiyatain. Ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi sebaik-baik contoh dan orang yang paling sempurna dalam contoh kedua jenis keterampilan ini. Fatahul qulub bil hujjah wal burhan. Mereka membuka hati-hati manusia dengan ilmu, argumentasi dan cahaya dari Allah ini wahyu. Wal biladu bis sayfi was sinan. Begitu juga mereka membuka ya negara-negara atau negara-negara orang muslim dengan pedang dan juga lembing. Artinya mereka menyatukan keduanya. Jadi tidak cukup dengan keterampilan fisik tapi juga harus punya ilmu. Begitu juga memperhatikan tentang fisik. Ya. Di sini dalam arti kata fisiknya itu harus selalu dilatih supaya kuat, sehat, ya makin bisa berotot, makin bagus. Itu bagian daripada agama. Ibnu Qayyim menyebutkan rahimahullah, suatu teknik yang sempurna akan disempurnakan oleh postur tubuh yang anggun dan indah. Dilihat oleh mata. Hal itu karena dilandasi dalil hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dan sehingga para guru, kata beliau, ahli
ulama, syekh, ustadz, imam dalam furusia dari berbagai peradaban Islam. Mereka selalu mengikuti antara ilmu bela diri itu dengan mereka selalu mengikuti ilmu bela diri itu dengan ilmu pengetahuan yang luas, dan keliru kalau ada identik selalu dengan kekerasan, dengan rumusan gerakan dan olahraga olah tubuh yang indah dan anggun yang membuat kagum kawan maupun lawan, baik dalam berkuda, pedang, tombak maupun panahan, yang membuat seni bela diri dalam peradaban Islam memiliki aspek teknikalitas, estetika dan juga etika Islami secara bersamaan. Dalam arti kata, kita harusnya bukan cuma sekedar punya keterampilan bela diri, tapi juga membentuk badan yang indah, sehingga bukan cuma kawan yang kagum, lawan pun kagum. Itu terjadi. Seperti contoh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu bisa berperang dengan 2 pedang di atas kuda dan tidak pegang tali kekangan kuda. Dia cuma menjepit perut kudanya dengan kedua kakinya. Lalu dia berpedang, memainkan pedangnya mahir. Sebagaimana dia mahir ayunkan kanan, dia mahir ayunkan kiri. Maka tidak pernah kalah dalam peperangan. Selain memang nomor 1 pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perang yang pedang yang luar biasa. Ya. Beliau bisa melakukan itu, dan ini keterampilan yang luar biasa. Sebagian ahli sejarah mengatakan tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Khalid bin Walid dengan Umar bin Khattab. Ada juga yang mengatakan hampir semua sahabat melakukan atau memiliki keterampilan ini. Ada di antara mereka yang bisa melepaskan anak panah dari 1 busur itu bisa 2 sampai 3 anak panah dengan 3 sasaran atau 2 sasaran yang berbeda. Ini juga keterampilan yang luar biasa gitu kan. Dan ini harus selalu diasah bagi setiap muslim tentunya. Begitu juga Umar bin Khattab berkata tentang masalah selain keterampilan memanah, menunggangi kuda, beliau juga mengatakan atau beliau menekankan agar anak-anak diajarkan berenang. Umar bin Khattab menulis kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, ini salah satu tokoh sahabat yang masyhur, ya, yang itu waktu itu jadi gubernurnya Umar, mengatakan an-allimu muqatilatakum ar-ramyu wa allimu gilmanakum al-um atau al-aum. Artinya, ajarkanlah para prajurit-prajuritmu atau prajurit kalian untuk memanah, dan ajarkan anak-anak kalian untuk berenang. Hadis ini hasan tentunya riwayatnya. Juga Nabi SAW bersabda, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lahwun wa la'ib. Semua yang tidak ada diikuti dengan zikir maka dianggap sia-sia, illa arba'ah, kecuali 4 hal. Yang pertama, mula'abatur rajul imra'atahu. Ini yang bujang harus renungi baik-baik hadis ini. Ya. Karena yang pertama tidak terhitung sia-sia adalah bercandanya, bercumbuannya seorang suami pada istrinya. Yang kedua, ta'dibur rajul farasah. Baru masuk yang kedua, pelatihan yang dibuat oleh seseorang untuk melatih kudanya. Baik dia latih kudanya secara fisik, meloncat, melompat dan seterusnya, dan dia pun berlatih dengan kudanya. Walaupun seharian maka tidak dianggap sia-sia. Yang ketiga, masyuhu bainal gharadain. Dia jalan untuk menyelesaikan 2 perkara. Nah, misalnya ada orang lagi bertengkar atau ada 2 urusan dia mau selesaikan. Yang keempat, ta'limur rajul sibaha atau ta'limur rajul sibaha. Hadis riwayat An-Nasai, yaitu seseorang belajar berenang. Yang dimaksud tidak sia-sia. Abu Darda berkata, Allahu al-jaiz, atau hal-hal yang bisa bermain-main, ya, tapi tidak dianggap sia-sia. Ta'dibu farasik, engkau melatih kudahmu atau kau berlatih dengan kudahmu. Waramyuka bikausik, dan kau melemparkan anak-anak panahmu. Wa mula'abatuka ahlak, dan kau bercanda dengan istrimu. Ini disebutkan dalam Sahihu Al-Jami'. Jadi ini berhubungan dengan masalah keterampilan perang, dan ini pelajaran yang kita ambil yang keempat dari tokoh kita ini. Yang kelima, keutamaan syaja'ah, keutamaan keberanian. Bagaimana dia pada saat tinggal dari 6 orang akan berhadapan dengan 100 orang, dia sama 2 orang temannya, ya, siap untuk mati. 3 orang tapi melawan sekian banyak orang, agar jangan sampai jatuh di bawah perlindungan orang-orang kafir yang sudah berkhianat, pura-pura masuk Islam gitu. Tentu kita boleh berdamai dengan orang kafir, tetapi kalau orang kafir yang sudah berkhianat tidak bisa dipercaya. Karena mereka pura-pura masuk Islam di Madinah, ternyata mereka
pulang lalu kemudian di tengah jalan mereka berkhianat gitu kan. Ini butuh keberanian, namanya syaja'ah. Ini sudah pernah kita jelaskan panjang lebar dari dalilnya, tapi saya ingin mengingatkan saja. Termasuk dalam syaja'ah, keberanian yang positif dalam Islam adalah berani mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Ini syaja'ah yang pertama. Bangun sholat malam, ya, lawan dirinya dia sendiri, sedekah, ya, puasa walaupun haus. Nah itu syaja'ah namanya. Itu diperintahkan agar kita berani. Lawan syaja'ah, jubun atau pengecut. Sementara Nabi SAW berlindung dari sifat pengecut. Wa'udzubika minal jubun wal bukhul. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan juga bakhil, gitu kan? Jadi syaja'ah yang pertama adalah berani mengerjakan semua dan menerima perintah Allah sebagaimana para sahabat langsung. Apa perintah Allah dikerjakan, apa larangan Allah ditinggalkan. Ini keberanian. Ada penawaran untuk berbuat dosa, tinggalkan. Dan di situ syaja'ah antum yang pertama. Keberanian dinilai di situ. Itu yang pertama. Yang kedua masuk dalam syaja'ah adalah bagaimana dia membela kebenaran walaupun sulit bagi dia. Membela kebenaran. Bahkan mengucapkan kata-kata yang benar walaupun pahit adalah termasuk syaja'ah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, qulil haq walau kana mur. Ucapkanlah kebenaran walaupun itu pahit. Jadi antum bisa mengakui kesalahan, mengatakan iya saya salah, itu kebetulan itu adalah keberanian. Itu syaja'ah namanya. Itu benar. Ya. Kita menyebutkan ini adalah sesuatu yang sangat baik. Ya. Kemudian termasuk dalam syaja'ah adalah jujur dalam berkata. Ya, dalam arti kata jujur. Ya, dia menyampaikan apa adanya. Dan tidak masuk dalam syaja'ah kalau orang malah sengaja tidak jujur. Karena takut sama istrinya, takut sama temannya. Ini berarti tidak syaja'ah. Kau lakukan, ya saya lakukan. Menjantan dia. Termasuk dalam syaja'ah. Jujur dalam mengungkapkan, gitu kan? Ini termasuk dalam syaja'ah. Tentu selain daripada keberanian dalam menghadapi musuh dan seterusnya. Dan untuk memunculkan syaja'ah, kata simpulnya kata ulama adalah bagaimana seseorang terbiasa berkorban di jalan Allah dari hal yang kecil supaya nanti akan muncul pengorbanan yang besar, dan itu adalah syaja'ah juga. Yang keenam teman-teman, keutamaan doa. Ya, keutamaan doa. Sebagaimana kita tahu di sini tokoh kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menyampaikan berita kepada Nabi SAW tentang pengepungan mereka dan pengkhianatan ketika suku tadi. Kemudian Ra'al Zakwan gitu kan. Kemudian bagaimana juga dia berdoa agar tidak disentuh jasadnya oleh orang-orang kafir dan Allah SWT kabulkan. Selama orang itu ikhlas kepada Allah SWT, dia mohon kepada Allah dengan tulus, maka Allah dalam sebuah hadis sahih dikatakan malu mengembalikan tangan hambanya yang sudah diangkat ke langit dalam kondisi kosong. Maka selalu berdoa. Doa ini luar biasa. Kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, di zaman-zaman kita sekarang ini lagi sibuk masalah corona segala macam. Orang Islam juga banyak terbawa. Kita boleh hati-hati. Tetapi ingat, kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah turunkan banyak virus, ada DBD, ada yang lain, ada HIV, banyak. Tapi itu tertanggulangi. Dan subhanallah, orang yang kena memang dasarnya adalah pelaku-pelaku yang tidak benar ini. Kan begitu. Kalau selama antum berada di naungan Allah Subhanahu wa taala, berada di ibadah kepada Allah, dilindungi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar bin Khattab berkata, wabah tidak akan datang. Al-wabah bahasa Arab, bahasa Indonesia wabah. Wabah tidak akan datang diturunkan dari langit kecuali karena dosa, dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Kalau antum sholat subuh berjamaah di masjid, takut apa? Sementara Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat subuh, maka dia akan, apalagi berjamaah di masjid, maka dia akan dibawa naungan Allah sampai besok pagi. Seharian full. Zikir pagi petang. Di antaranya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu kan? Baca zikir itu. Kata Nabi SAW, siapa yang baca pagi hari, tiga kali di pagi hari, dia akan aman dari seluruh mara bahaya sampai sore. Siapa yang baca 3 kali sore hari, dia akan aman sampai pagi. Akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai akhir Al-Baqarah. Ya, ini biasanya orang gabungkan dengan ayat kursi, tapi ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, siapa yang baca maka tercukupkan baginya, terlindungi, gitu kan. Banyak sekali. Kemarin sempat saya khutbah Jumat masalah itu, insyaallah mudah-mudahan akan diupload oleh teman-teman tim tentang masalah bagaimana menanggulangi masalah seperti ini. Tapi yang jelas teman-teman jangan haramkan diri kita dari doa. Sampai kata Nabi SAW, doa itu akan bermanfaat baik kepada sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Kita berdoa kepada Allah SWT akan dilindungi. Nabi SAW berdoa, beliau mengatakan berdoalah dari jahdil bala. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala.
Ya Allah, jauhkanlah kami dari kejahatan atau bala, ya, cobaan yang berat, gitu kan, yang sulit, yang membinasakan. Wa darakis syaqa, kesedihan yang berlarut-larut, permasalahan, ya. Wa su'il qada, dan keburukan takdir. Wa syamatatil a'da, dan juga penganggap-remehan musuh. Kita berdoa kepada Allah SWT. Dan ini doa sangat baik, ini senjata kita. Doa itu akan menembus semua benteng-benteng musuh, masuk ke dalam hati manusia dan bisa mengubahnya dari buruk menjadi baik, membenci menjadi mencintai, dan seterusnya. Yang ketujuh, keutamaan mati syahid. Dan ini sudah kita tahu tentunya, sering kali kita ucapkan, saya tidak sebutkan lagi. Tapi yang jelas mati syahid punya keutamaan yang sangat banyak. Masuk surga tanpa hisab, selamat dari fitnah kubur, dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak lagi ditimbang, ya. Karena memang dia sudah jelas tidak ada dosanya, diampuni kecuali utangnya saja. Bisa selamatkan 70 kerabatnya masuk surga bersama dia, dinikahkan dengan 70 bidadari, dan sekian banyak. Ada juga jenis-jenis mati syahid sudah kita sebutkan pernah, orang yang tenggelam, orang yang kebakaran, orang yang mati kena penyakit perut, ya, taun atau pes, ya, wabah ini, dan segala macam hal ini termasuk mati syahid insyaallah. Yang terakhir kita tutup dengan ini tentunya, ya, pelajaran yang ke-8 tentang adanya nasikh wal mansukh. Dan ini yang saya lihat termasuk yang baru tentunya, yang akan kita jelaskan. Apa itu nasikh, apa itu mansukh? Nasikh itu adalah kalau dari sisi bahasa artinya menghilang, menghapus, memindahkan, ya, itu bisa bermakna itu. Sementara secara istilah itu sebagian ulama menyebutkan seperti Al-Baydawi rahimahullah yang wafat tahun 685 Hijriah berkata, penjelasan berhentinya hukum syariat dengan jalan syariat yang datang setelahnya. Nasikh artinya adalah yang syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Seperti itulah. Pernah turun ayat lalu dihapus dengan ayat yang lain. Pernah turun ayat dihapus dengan hadis Nabi SAW, seperti itu. Nanti kita jelaskan contoh-contohnya. Kemudian juga Ibnu Qudamah berkata rahimahullah yang wafat tahun 620 Hijriah, menghilangnya hukum yang ada dengan perkataan atau dalil yang dahulu dengan perkataan yang datang setelahnya. Jadi menghilangnya hukum, nggak ada lagi hukumnya, yang ada dengan perkataan atau dalil yang dahulu dengan perkataan yang datang setelahnya. Itu namanya nasikh. Tentu ada sebabnya kenapa kita sebutkan ini, ya. Karena tadi ada sempat kita singgung, ada ayat Al-Quran yang turun, ya, menukil tentang perkataan Asim. Pada saat dia meninggal dunia, dia meminta kepada Allah SWT agar disampaikan apa yang terjadi setelah mati syahid, gitu kan. Maka Allah turunkan ayat tapi sudah dihapus. Kita nggak temukan lagi ayat itu dalam Al-Quran. Hanya turun sesaat lalu dihapus dengan yang lainnya. Maka yang menghapus ini disilakan dengan nasikh. Hukum-hukum, ya, Al-Quran atau ayat Al-Quran yang atau dalil yang menghapus dalil sebelumnya. Ada mansukh, ya. Mansukh itu artinya sesuatu yang dihapus. Jadi nasikh dan mansukh, begitulah istilahnya. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, mengatakan menghapus hukum dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Nasikh mansukh ini harus difahami oleh terutama para dai. Makanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, yang memberi fatwa kepada manusia umumnya ada 3. Tapi yang satu benar, gitu kan? Yang satu setengah-setengah. Yang satu mutlak salah. Itu yang terjadi. Kalau yang benar adalah orang yang mengetahui yang mansukh dari Al-Quran. Mana ayat-ayat yang sudah dihapus nih? Yang sampai kita menyebutkan ternyata hukumnya sudah tidak bisa lagi gitu. Sudah tidak ada. Di situ di buku-buku tafsir diteruskan tentang masalah ayat ini telah dihapus oleh ayat ini. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya insyaAllah. Yang kedua adalah ini yang bisa benar bisa salah. Seorang amir atau pemimpin yang harus berfatwa. Tentu dia berfatwa kalau dia berilmu. Kalau tidak maka dia tidak boleh berilmu. Tapi ada sebagian orang karena dia anggap dirinya dia berilmu, dia pemimpin, walaupun tidak berilmu dia berfatwa. Ini bisa salah tentunya. Dan yang ketiga ini yang salah sama sekali mutlak, yaitu orang bodoh atau orang dungu yang memaksa diri. Yang memaksa dirinya. Baik, nasikh mansukh ini teman-teman, dalilnya cukup banyak yang menjelaskan tentang adanya nasikh wal mansukh. Tapi kita bagi menjadi
dua bagian, ada secara nakli, secara dalil wahyu, ayat Al-Quran ada dua ayat nanti yang kita bacakan insyaAllah, dengan ijma' atau kesepakatan ulama tentang adanya nasikh wal mansukh, ayat yang menghapus dan ayat-ayat atau dalil yang dihapus. Kalau dalil secara wahyu dari Al-Quran, yaitu yang pertama surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 106. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 106 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, kami tidak menghapus sebuah ayat atau kami menghapus dari ingatan, dia tidak perlu lagi dinukil, ya, kecuali kami ganti dengan sesuatu yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Tidakkah kau mengetahui bahwasanya Allah mampu mengerjakan apa saja yang dia inginkan? Itu dalil pertama tentang adanya nasikh wal mansukh. Artinya ayat pernah turun lalu dihapus gitu kan. Kemudian Allah SWT beriman, dalil yang kedua adalah surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 101. An-Nahl 16 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan kami menggantikan posisi ayat dengan ayat yang lain, ya. Dan Allah lebih tahu apa yang ia turunkan, tetapi mereka orang-orang kafir berkata, sesungguhnya kau hanya mengada-ngada hai Muhammad, dan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Saya waktu coba susun beberapa poin berhubungan dengan masalah ini, saya temukan di medsos dan dalam bahasa Indonesia juga ada dinukil perkataan orang-orang yang coba mencari kesalahan Islam dari poin ini. Mereka mengatakan, bagaimana bisa ayat pernah turun lalu dihapus? Padahal jelas tadi dalilnya Al-Quran ada menjelaskan itu. Bisa terjadi. Dia turun dalam beberapa saat lalu Allah SWT dengan hikmahnya menghapus itu. Itu kuasa Allah. Makanya dalil yang kedua ini, dalil pertama wahyu di dua ayat tadi, kemudian yang kedua adalah ijma', kesepakatan ulama. Seperti Syekh Amin Syinkiti mengatakan rahimahullah, ketahuilah bahwa tiga bentuk ini, yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah mutawatir, maksudnya sunnah mutawatir, sunnah yang jalurnya banyak, fulan dari sahabat Nabi dari Nabi, fulan sahabat Nabi yang lain dari Nabi, banyak jalur-jalurnya namanya mutawatir. Sunnah mutawatir dengan mutawatir yang lain, dan juga nasakh sunnah ahad dengan ahad. Sunnah ahad lawannya mutawatir. Kalau mutawatir tadi jalurnya banyak, kalau ahad jalurnya satu saja. Jadi misalnya fulan sahabat Nabi SAW, tidak ada jalur yang lain yang menukir riwayat itu. Tapi ini beliau mengatakan ahad ke ahad pun termasuk ada nasikh dan mansukh. Tidak ada perselisihan padanya di antara ulama yang dipercaya yang telah dinukil ijma' padanya. Maka yang menyelisihi dinyatakan tidak mempunyai atau memiliki dalil padanya sama sekali. Ada seorang ahli usul fikih, Dr. Ali Ad-Duwaihi berkata, para ulama berkata, sungguhnya para ulama dan seluruh salaf telah sepakat bahwa syariat Muhammad SAW menghapus syariat yang lalu. Tidak ada lagi berlaku Taurat dan Injil, juga Zabur. Sebagaimana mereka juga telah ijma' bahwa nasakh telah terjadi pada banyak hukum-hukum syariat Islam. Dan terjadinya hal itu cukup sebagai dalil untuk menetapkan bolehnya atau mungkinnya nasikh dan mansukh, ya, atau dalil yang menghapus dan dalil yang dihapus. Al-Baji berkata rahimahullah, seluruh umat Islam berpendapat bolehnya atau mungkinnya nasikh syariat menurut akal dan syarak. Sementara ada macam-macam nasikh, ya. Ada dua kurang lebih gambarannya. Nasikh yang pertama dilihat dari nas yang mansukh, maksudnya dalil yang dihapus, ya. Nas mansukh hukum, jadi ada bagian ini adalah ada nas konsep Al-Quran atau sunnah mansukh, terhapus hukumnya dan lafadznya tetap ada. Ini yang pertama. Jadi secara hukum sudah tidak berlaku, tapi lafadznya masih ada. Dan inilah jenis nas mansukh yang paling banyak. Hukum syar'i dihapuskan, tidak diamalkan, namun lafadznya tetap ada. Dan hikmah nasakh jenis ini tetap pahala, agar tetapnya pahala membaca ayat tersebut dan mengingatkan umat hikmah nasakh
terlebih lagi hukum tersebut diringankan atau dimudahkan. Contohnya misalnya, kalau teman-teman buka Al-Quran ini masih ada secara tilawah tapi sudah tidak berlaku hukumnya. Surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Hai Nabi, gerakkanlah, motivasilah orang-orang beriman untuk berperang. Iyyakum minkum ishruna sabirun. Kalau di antara kalian ada 20 orang yang bersabar, yaglibu mi'atain, akan mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan kalau kalian jumlahnya 100 orang, maka akan mengalahkan 1000 orang dari orang-orang yang kafir karena mereka kaum yang tidak memahami. Ini Al-Anfal surah nomor 8 ayat 65. Ini masih dibaca tilawah tapi sudah tidak berlaku secara hukum karena dia sudah dinasakh, dihapus. Dia dihapus oleh ayat yang lain atau dia mensuh oleh ayat yang lain, ayat setelahnya langsung satu ayat 66. Allah mengatakan al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan buat kalian. Wa alima anna fikum dha'fa. Dan Allah tahu ada kelemahan di sisi kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Maka sekarang imbangannya adalah kalau ada 100 orang yang sabar akan mengalahkan 200. Kalau di ayat tadi sebelumnya itu 20 ngalahkan 200. Artinya kalau 20 orang mujahid, kalau ketemu 200 orang nggak boleh lari, harus lawan. Di ayat pertama. Di ayat kedua tidak. Kalau 100 lawan 200, cuma 2 kali lipat. Tadi awalnya 10 kali lipat. Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biidnillah. Dan kalau seandainya kalian jumlahnya 1000, maka akan mengalahkan untuk menghadapi 2000 dengan izin Allah. Kalau tadi 100 lawan 1000, 10 kali lipat di ayat sebelumnya. Wallahu ma'as sabirin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, lamma nazalat iyyakum minkum ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Kalau seandainya ada di antara kalian 20 orang yang sabar, maka akan mengalahkan 200 orang, 10 kali lipatnya. Syakka dzalika 'alal muslimin hina furida 'alaihim. Itu memberatkan bagi kaum muslimin pada saat diwajibkan itu. Alla yafirru wahidun min 10. Faja'at takhfif, agar tidak boleh satu orang lari dari 10 orang. Baik, kalau antum sendiri di ayat pertama, kalau 10 orang harus antum lawan, tidak boleh lari. Dosa malah kalau lari. Gitu kan? Tapi ayat kedua datang tidak. Peringanan, Allah mengatakan al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan buat kalian, wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu kalian punya kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Kalau seandainya kalian ada 100 orang yang sabar akan mengalahkan 200 orang. Qala falamma khaffafallahu anhum minal iddah, pada saat Allah Subhanahu wa taala mengurangi mereka dari jumlah dari lawan musuh 2 kali lipat saja, 100 lawan 200, 1000 lawan 2000 gitu kan. Kalau awal tidak. Ya, 10 lawan 100 gitu kan. 100 lawan 1000. Maka naqasa minas sabr biqadri ma khuffifa anhum. Maka secara otomatis kesabaran juga akhirnya tidak butuh terlalu banyak, diringankan juga untuk mereka. Karena sangat butuh kesabaran ekstra kalau 10 kali lipat. 10 orang lawan 100, itu kan butuh kesabaran ekstra. Sekarang Allah SWT lebih mudahkan. Dan ini dinukil juga dari kata Mujahid, Atha, Ikrimah dan seterusnya yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi ayat Al-Quran masih ada tilawat tapi sudah tidak ada lagi hukumnya. Yang kedua, ayat Al-Quran yang dihapus, nas yang dihapus tepatnya, tapi hukum masih ada. Justru sudah tidak ada lagi dibaca, tapi hukumnya masih ada. Kalau tadi yang pertama masih dibaca, hukum tidak ada. Ya, saya ulangi, kalau yang pertama tadi masih ada tilawah tapi tidak ada hukum. Kalau yang kedua ini sekarang tilawah sudah tidak ada, hukumnya masih berlaku. Tepatnya itu adalah ayat rajam. Ayat rajam. Jadi pernah turun begini, bunyi ayatnya begini. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakala minallah wallahu azizun hakim.
kalau kakek-kakek dan nenek-nenek berzina, maka rajamlah keduanya, ya, sungguh-sungguh sebagai bentuk hinaan dari Allah, dan Allah maha mulia dan juga maha bijaksana. Kata Umar radhiyallahu anhu, tentu ayat ini sudah tidak ada lagi, antum cari Al-Quran tidak ada ayat ini, tapi pernah turun. Cuma Umar menjelaskan kepada kita, walaupun ayat tentang rajam itu dihapus, tetap hukum rajam berlaku. Karena Nabi SAW tetap mempraktikannya, dan Umar mengatakan, laqad khasyitu an yatula bin nasi zaman hatta yaqulu qail la najidu rajma fi kitabillah. Aku khawatir, kata Umar, makin lama nanti ini orang-orang kena selalu baca Quran yang sudah ada sekarang, mereka pikir tidak ada, ya, dalam Al-Quran ayat rajam. Fayadillu bitarkil fariḍah anzalah Allah. Maka mereka jadi sesat karena mereka meninggalkan sesuatu yang wajib yang Allah turunkan dalam kitabnya. Ala fa innar rajam, sesungguhnya ayat rajam itu atau hukum rajam haqqun ala man zana wa qad ahsan. Ketahuilah bahwasanya hukum rajam tetap berlaku, hanya saja pindah kepada orang yang berzina yang sudah berumah tangga atau menikah. Wa idza qamatil bayyinah au kana al-habl aw al-i'tiraf. Kalau telah tegak padanya argumentasi, bukti-bukti, atau ada tanda-tanda kehamilan ataupun pengakuan secara individu. Berarti ayat tentang rajam sudah enggak dibaca, tetapi hukumnya tetap berlaku, ya, seperti itulah. Sufyan berkata, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, "Kadza hafiztu alla waqad rajama Rasulullah SAW wa rajamna ba'dahu." Ketahuilah, begitu aku menghafalnya, kata Sufyan, dinukil dari Umar bin Khattab, lalu Umar berkata, ditambah oleh perkataan Sufyan, Sufyan bilang, Umar melanjutkan, begitulah aku menghafalnya, dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah merajam dan kami pun merajam setelahnya bagi orang yang sudah menikah tapi berzina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, nasakh yang mansuh hukumnya dan lafadznya. Sudah tidak ada lafadz, tidak ada hukum juga. Kalau tadi yang pertama masih ada lafadz tapi tidak ada hukum. Yang kedua hukum ada tapi lafadz tidak ada. Yang ketiga dua-duanya enggak ada. Misal contoh tentang masalah ayat yang pernah turun ayat Al-Quran, tapi saya coba cari, saya tidak bukan lafadznya ya. Pernah turun ayat tentang susuan itu berlaku kalau 10 kali disusui. Kalau sudah 10 kali disusui, kenyang bayi itu baru bisa jadi anak susuan. Ternyata ayat ini sudah dihapus, dan itu sesuai dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Karena fi ma unzila minal Qur'an asyru radha'atin yahrumna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Sesungguhnya Al-Quran pernah turun atau pernah turun Al-Quran 10 kali menyusui baru bisa jadi anak susuan, dan itu telah dihapus dengan 5 kali susuan, ya, 5 kali susuan. Fatuwfi Rasulullah SAW wa hunna fi ma yukra minal Quran, dan meninggallah Nabi SAW sementara memang itu masih berlaku dalam Al-Quran, maksudnya 5 kali susuan. Jadi yang 10 kali sudah nggak ada lagi. Ini kalau kita lihat dari sisi 3 macam ini tentang posisi-posisinya. Jadi ada ayat Al-Quran yang masih dibaca tilawahnya tapi hukum tidak berlaku. Sudah kita kasih contoh. Yang kedua, hukum berlaku, tilawah sudah tidak ada. Yang ketiga, nggak ada tilawah, nggak ada hukum. Sudah kita kasih contoh. Sekarang teman-teman kita lebih dalam masuk tentang masalah nasikh wal mansukh. Ini adalah ragamnya nasikh kalau dilihat dari nas yang, ya, nasikh itu sendiri ada 4. Jadi bisa terjadi begini, Al-Quran dimansuh oleh Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran dihapus oleh ayat Al-Quran yang lain. Ini yang pertama. Seperti tadi dalilnya Al-Anfal ayat 65 tentang harus bersabar menghadapi musuh kalau 10 kali lipat, dihapus dengan ayat Al-Quran yang datang setelahnya langsung, bahwasanya cukup dengan 2 kali lipat saja. Juga ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 12. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonir. Ini contoh Al-Quran dihapus dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah dzalika
khairun lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang beriman, kalau kalian ingin mengajak Nabi berbisik-bisik atau berbicara, bertanya secara pribadi, maka dahulukanlah kalian bersedekah sebelum bertanya itu, ya. Itu lebih baik buat kalian dan lebih suci, ya. Sesungguhnya kalian akan menemukan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dihapus oleh ayat Al-Quran yang datang setelahnya, Al-Mujadilah juga sama, ayat 13. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat? Apakah kalian ragu untuk memberikan sedekah pada saat kalian lagi mau menyampaikan hukum-hukum? Fa idz lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau kalian tidak melakukan itu, maka Allah menerima taubat kalian dengan cara kalian mendirikan salat, menunaikan zakat dan juga mentaati Allah dan Rasulnya, dan Allah memberitahukan apa yang kalian lakukan. Artinya menyumbang tadi sebelum bertanya itu sudah boleh diganti dengan salat, kemudian juga dengan zakat dan seterusnya. Itu Al-Quran dihapus oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran dihapus oleh sunnah. Ada yang dihapus dengan sunnah atau hadis mutawatir, ya, hadis mutawatir, ya. Ini seperti contohnya dihapusnya tadi ayat Al-Quran tentang 10 kali susuan, dihapus dengan hadis mutawatir dari Nabi SAW tentang 5 kali susuan. Jadi Al-Quran tidak ada lagi ayat tentang 10 susuan dan 5 susuan, tapi ada hadis yang menjelaskan 5 susuan. Dan Aisyah berkata tadi, sesungguhnya dulu pertama turun dalam Al-Quran 10 kali susuan, lalu Nabi SAW terapkan 5 kali susuan. Artinya sunnah Nabi ini menghapus ayat Al-Quran tadi. Kemudian juga ada Al-Quran dihapus dengan sunnah ahad. Kalau tadi kan Al-Quran dihapus dengan sunnah mutawatir, sunnah yang banyak jalurnya. Tapi ada juga yang satu jalur saja, namanya ahad. Dan ini sebenarnya khilaf di antara ulama apakah boleh atau tidak. Karena dianggap hadits ahad ini, ya, itu dalil yang terakhir lah istilahnya. Kalau ada mutawatir maka mutawatir didahulukan, gitu kan. Maka pendapat yang terakhir mengatakan boleh tentunya. Contohnya misalnya ada dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bunyinya Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Katakanlah aku tidak menemukan, kata hai Muhammad, katakanlah kata Allah SWT, aku tidak temukan yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk kalian yang kalian bisa makan kecuali bangkai, darah, ya, atau daging babi. Karena semuanya itu adalah, ya, rijs, najis, dan juga perbuatan fasik yang disembelih selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa makanan diharamkan. Di saat ayat ini turun hanyalah yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, ya, yaitu masalah bangkai, darah, ya, daging babi, dan yang disembelih selain menggunakan nama Allah. Dan pada saat itu daging keledai jinak belum diharamkan atau dikenal dengan himar wahsyi, ya. Kalau teman-teman tidak tahu keledai bisa melihat zebra, ya, kuda zebra kita, itu keledai juga. Jadi agak berbeda dari bagian hidungnya dengan kuda agak berbeda, gitu kan. Keledai ini kalau yang liar zebra, kalau keledai yang jinak itu yang biasa hidup sama manusia. Di Indonesia tidak ada ini, tapi negara-negara Arab ada, mereka pakai untuk transportasi. Nah, waktu turun ayat ini tadi tidak disebutkan tentang pengharaman memakan keledai jinak dan masih boleh dimakan pada saat itu berdasarkan ayat di atas. Kemudian kebolehan itu dihapus hukum-hukumnya oleh hadis-hadis sahih yang datang kemudian, dan hadis ini hadis ahad. Hadis jalurnya tidak banyak, cuma satu yang mengharamkan daging keledai jinak. Karena ayat di atas termasuk surah Al-An'am yang merupakan surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah dengan kesepakatan ulama. Adapun pengharaman daging keledai jinak dengan sunnah terjadi setelah itu, tepatnya di wilayah Khaybar. Disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya Anas bin Malik menukir riwayat ja'ahu anna Rasulullah SAW ja'ahu ja'in, bahwasanya Nabi SAW pernah kedatangan seseorang, faqal ukilatil humur, ya, sesungguhnya sudah dimakan keledai jinak nih.
Tsumma ja'ahu ja'in, datang lagi orang yang kedua mengatakan, ukilatil al-humur, telah dimakan keledai. Tsumma ja'ahu ja'in, lalu datang orang yang ketiga, faqala ufniyatil humur, sesungguhnya keledai ini sudah matang dan pasti akan dimakan. Maka fa'amara munadi, maka Nabi SAW panggil beberapa sahabat untuk menyampaikan informasi. Ya, fa'amara munadi fanada finnas, memanggil orang-orang, innallaha wa rasulahu yanhaakum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijs fa ukfinatil qudur wa innaha la tafuru bil laham. Hadis Bukhari. Maka pada saat itu pun ya, Nabi SAW menyebutkan orang, beberapa orang yang mengatakan Allah dan Rasulnya telah melarang kalian makan daging keledai jinak karena dia adalah najis, rijs, ya, kotor, bukan najis, kotor. Maka dibaliklah semua panci-panci yang dipakai masak, sementara dalamnya ada daging-daging yang sudah matang. Jadi sebenarnya hadis ini adalah hadis ahad, hadis yang satu jalur saja, tetapi dia menghapus tentang hukum yang ada di dalam Al-Quran tadi tentang bolehnya memakan selain 4 jenis yang sudah kita sebutkan. Dikatakan antara ayat di atas dengan hadis ya, yang mengharamkan daging keledai jinak tidak bertentangan karena waktunya keduanya berbeda. Di saat ayat di atas turun, daging keledai jinak halal karena diharamkan hanya 4 jenis tadi. Kemudian setelah itu datanglah pengharaman daging keledai jinak. Yang ketiga ada sunnah dimansuh dengan Al-Quran. Tadi Al-Quran dihapus dengan Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran dihapus dengan sunnah. Kemudian ada juga sunnah dihapus oleh Al-Quran. Contoh misalnya syariat solat menghadap Baitul Maqdis. Awal-awal kan kita disuruh hadap Baitul Maqdis, ya, Aqsa. Lalu kemudian dihapuslah itu ya, ayatnya tadinya turun ayat perintah untuk sujud ke sana. Lalu kemudian dihapus ya, perbuatan Nabi SAW solat ke arah Baitul Maqdis. Ini sunnah Nabi. Di Mekah dulu beliau kalau salat menghadap Baitul Maqdis. Sampai hijrah ke Madinah pun kalau nggak salah selama 16 pekan ya atau bulan, saya lupa ini antara pekan atau bulan, itu para sahabat mengatakan kami masih salat menghadap Baitul Maqdis. Itu sunnah Nabi. Sampai turun ayat yang menghapus perbuatan Nabi itu, yaitu surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 144 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat engkau menengadah ke langit hai Muhammad, dan kami akan mengarahkan kau ke kiblat yang kau inginkan. Wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai sekarang kau arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada maka arahkanlah wajah kalian ke sana. Jadi ayat ini menghapus hadis Nabi SAW. Ya, karena Nabi tadinya mencontohkan solat ke Baitul Maqdis, tapi ayat turun menghapus itu. Yang terakhir sunnah dihapus dengan sunnah. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, dan kita tutup dengan ini tentunya. Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu saya pernah larang kalian ziarah kubur, kata Nabi SAW, hukum awal. Lalu kemudian sekarang ziarailah karena dia akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Berarti dulu pernah ada perintah Nabi untuk tidak boleh ziarah kubur di Mekah karena kebanyakan kuburannya orang-orang kafir, gitu kan? Tapi sekarang setelah Nabi hijrah ke Madinah, ziarailah karena mengingatkan kalian akhirat. Sudah banyak kuburan kaum muslimin. Allahu a'lam. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua insyaallah, dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengangkat permasalahan corona ini dan yang sejenisnya dari kaum muslimin secara khusus dan dari seluruh dunia secara umum. Kalau saya pribadi melihat ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kafir agar mereka beriman kepada Allah, karena subhanallah munculnya corona justru dari Cina, dan Cina umumnya sekarang berfaham komunis dan ateis. Mereka tidak yakin ada Tuhan. Salah satu alasannya karena Tuhan tidak kelihatan. Maka Allah datangkan corona yang mereka tidak bisa lihat dan mematikan, gitu kan? Supaya mereka yakin ada memang pencipta di situ. Dan juga saya melihat ini adalah pelajaran bagi orang-orang beriman. Bagaimana Allah SWT memberikan pelajaran juga secara umum kepada manusia agar terbiasa bersih. Dengan sekarang baru mau cuci tangan, dengan sekarang baru mau hati-hati supaya jaga kebersihan. Padahal sebenarnya itu dari awal.
Coba kalau tidak ada corona, orang tidak bersih-bersih kan gitu. Ada corona supaya jadi rajin bersih nih. Mulai ini ya, membersihkan tangan, menjaga rumah, segala macam. Ini juga satu hal yang baik. Cuma saya ingatkan agar jangan sampai berlebihan. Sehingga akhirnya kita juga seperti tidak beriman kepada kuasa Allah SWT. Kalau antum sudah ikhtiar secara medis, ya, cuci tangan segala macam, ini ikhtiar yang terakhir, antum harus dahulukan dengan zikir, dengan doa, dengan taubat, kemudian dengan ikhtiar syar'i, penguatan syar'i seperti mengkonsumsi madu, bekam. Hari ini tepatnya tanggal 19 kan ya, dari bulan Rajab kalau tidak salah ya. Ini masa yang paling bagus untuk bekam, dan kata Nabi SAW, waktu saya sedang mi'raj ke langit, tidak ada satupun malaikat yang saya temui kecuali mewasiatkan agar berkata, wasiatkan umatmu agar berbekam. Dan kata Nabi SAW, siapa yang berbekam di tanggal 17, 19, 21 maka akan menyembuhkan segala macam penyakit. Kita coba ikhtiar habatus sauda dikonsumsi gitu kan, ikhtiar baru kemudian ikhtiar medis, itu insya Allah sudah cukup biidnillahi ta'ala, dan tidak usah terlalu was-was tentang masalah ini ya. Nah, kalau saya melihat ini hati-hati kalau masalah was-was. Kalau kita bisa salaman cuci tangan tidak ada masalah, tapi jangan sampai tidak mau salaman sama semua orang. Hanya suami istri nggak mau salaman, nanti corona kamu kan, ini jadi masalah ini. Atau orang tua sama anak, ini jadi masalah juga. Insya Allah Allah SWT akan jaga, termasuk juga majelis ilmu, dihadiri saja. Ya, ini kita sayangkan kalau tidak sampai hadir gitu ya. Karena memang Nabi SAW mengatakan siapa yang keluar menuntut ilmu maka malaikat akan melindungi dengan sayapnya karena ridho terhadap perbuatan mereka. Dia akan dilindungi dari mara bahaya insya Allah. Allahu a'lam. Begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.